Pria itu tidak pernah menyangka. Setelah dia berbalik, secara lahiriah atributnya tampak biasa saja. Di panel hanya terlihat warna biru paling rendah. Tapi hanya dia yang tahu. Angka-angka itu sebenarnya sebuah tipuan. Karena kemampuan aslinya tidak tercermin dari atribut awal. Bukan soal menerima orang. Selama ada orang yang mengikutinya dan menjadi bawahannya, sifatnya akan meningkat secara bersamaan. Dan tidak ada batasnya. Ini karena Noah lahir di keluarga kerajaan kekaisaran. Dia adalah pangeran ke-10-13. Anak kaisar. Hanya secara simbolis memberinya sebuah wilayah. Dia juga mengambil klan air di wilayahnya untuk dijadikan miliknya. Hasilnya, perintah baru saja dikeluarkan. Kemampuan airnya langsung berubah. Dari yang awalnya biasa, langsung meningkat menjadi ganda S level. Di mata orang luar, ini adalah bakat monster yang terbangun secara alami. Dia adalah bakat kerajaan yang muncul sekali dalam 100 tahun. Tapi hanya Noah yang tahu dengan jelas. Itu bukan kebangkitan, melainkan umpan balik dari penyerahan. Dan karena itulah, dia sangat rendah hati sejak awal. Karena Noah sangat paham. Di tempat seperti kerajaan, menunjukkan terlalu banyak keberanian bukan hal yang baik. Terutama saat masih kecil. Dia sama sekali tidak punya modal untuk berhadapan langsung dengan putra mahkota. Jadi dia awalnya berencana untuk bertahan dulu. Menunggu sampai dia sedikit dewasa dan sayapnya semakin kuat. Lalu perlahan memperluas kekuasaannya. Tapi masalah tertentu tidak pernah menunggu orang bersiap-siap. Pada usia 6 tahun, pangeran tiba-tiba memberinya sebuah hadiah. Itu adalah sebuah kotak yang begitu berat. Bahkan tentara dewasa pun sulit untuk mengangkatnya. Begitu dibuka, Noah langsung merasakan kebencian yang menusuk tulang, menghantam wajahnya. Di dalam kotak itu terbaring hanya sebuah kepompong yang tampak biasa saja. Tapi rasa tekanan itu tetap tidak bisa disembunyikan. Putra mahkota menyuruhnya mencoba mengangkatnya. Nuh dengan jelas tahu ini bukan niat baik. Lebih seperti sebuah ujian. Bahkan sebuah peringatan. Tapi di kalangan kerajaan, perintah dari putra mahkota sama sekali tidak memberinya pilihan. Untungnya ini di dalam istana. Meskipun lawannya sangat kejam, tidak sampai harus membunuhnya di tempat. Hasilnya, yang tidak diduga oleh semua orang adalah, dia hampir tidak mengeluarkan banyak tenaga. Hanya dengan mengangkat pedangnya. Tanpa perlawanan balik. Tanpa terkena kutukan. Bahkan tidak ada sedikit pun keanehan. Sang pangeran tampak tenang di permukaan. Tapi di dalam hatinya sudah bergolak. Dia memberitahu Noah untuk memberi nama pedang itu Leviathan. Merupakan pedang sihir air terkuat di kekaisaran. Pernah ada lebih dari 100 orang mencoba menyentuhnya. Hasilnya, mereka mati atau terluka parah. Orang biasa bahkan hanya menggerakkan sungai pedang sudah kalah. Namun Noah tetap utuh tanpa luka sedikit pun. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia memiliki garis keturunan air dan es di dalam tubuhnya. Pangeran tersenyum dengan lembut. Tapi di dalam maupun di luar lukisan, penuh dengan nuansa bahaya. Persaingan buah persik. Tak pernah karena kamu bersikap rendah hati lalu dibiarkan lewat. Saat Noah mulai mempertimbangkan dengan serius. Haruskah kita merencanakan lebih awal? Untuk mempercepat langkah menjadi lebih kuat. Tapi tiba-tiba ada hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Gundi pribadinya, sebelah kirinya, tiba-tiba mengundurkan diri. Alasannya sangat sederhana dan juga kejam. Ternyata kampung halamannya mengalami banjir besar. Pertanian tempat ibunya bergantung untuk bertahan hidup hancur total. Kerabat-kerabatnya bahkan tidak membantu. Malahan berniat menjualnya ke distrik lampu merah. Menggunakan nama pernah melayani pangeran ke-13 untuk mendapatkan uang. Noah hanya berkata satu kalimat setelah mendengar itu. Suruh ibunya langsung bekerja di kediaman kerajaan. Masalah itu pun selesai dengan cepat dan tegas. Dan sekaligus menjaga reputasinya sendiri. Namun, banjir ini justru memberi Noah sebuah ide baru. Karena menerima satu orang hanya meningkatkan atribut sedikit. Bagaimana jika langsung membeli seluruh tanah itu? Kepemilikan wilayah. Apakah itu berarti secara tidak langsung memasukkan semua orang di sana ke dalam Grey Gorge? Dia segera menyuruh pengurus membeli semua tanah di daerah bencana. Secara keseluruhan. Alasan di permukaan adalah untuk mencegah orang mengambil keuntungan setelah bencana. Memaksa korban bencana menjual tanah dengan harga murah. Sebenarnya untuk menguji mekanisme kemampuannya. Hasilnya segera keluar, dibeli. Seluruh desa setelahnya. Namun, atributnya tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan satu hal, tanah tidak menghitung manusia. Harus ada yang mengikuti dengan sukarela. Saat dia sedang memikirkan kembali metodenya, putra mahkota keempat tiba-tiba datang mengunjungi. Dibandingkan dengan pangeran, kakak keempat dari 4 kaisar ini jelas lebih seperti orang normal. Dia diam-diam mengingatkan Noah bahwa pedang iblis itu tidak sederhana. Pedang itu memiliki kehendak sendiri. Biasanya bisa dipakai tapi sebaiknya jangan digunakan sembarangan. Jika hati goyah, bisa jadi malah akan dimakan oleh panah itu. Noah menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Sementara itu, masalah pembelian tanah akhirnya sampai juga ke telinga sang raja. Karena tidak bisa menghindar, lebih baik langsung saja menyelesaikan semuanya.
Noah memutuskan untuk pergi langsung ke daerah bencana. Secara resmi untuk memeriksa keadaan. Namun sebenarnya juga untuk memberi penjelasan kepada ayahnya. Baru sampai di tempat dia menyadari bahwa kejadian lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Bantuan beras untuk korban bencana hampir semuanya sudah basi dan berbau busuk. Tidak bisa dimakan sama sekali. Kebenarannya juga tidak rumit. Yaitu pejabat setempat di kekuasaan mencuri dana bantuan bencana. Menukar beras dengan kekuasaan. Menggunakan nyawa pengungsi untuk mengeruk keuntungan sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, kelompok ini sama sekali tidak mengenali identitas Noah. Mereka bahkan mengandalkan status bangsawan mereka. Ingin menunjukkan kekuatan padanya. Adegan ini langsung membuat Noah teringat pada pedang sihir itu. Entah itu pedang sihir atau para pejabat ini. Pada dasarnya sama saja. Hanya bisa menindas yang lemah tapi menjilat yang lebih kuat. Justru karena pikiran ini, pedang iblis tiba-tiba memberontak. Dia bukan datang untuk melindungi Noah, tapi ingin memanfaatkan kesempatan untuk membuat Noah tunduk padanya. Saat kejadian berbalik, tubuh Noah bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tapi dia tidak mundur. Hanya karena Pangeran Keempat sudah mengingatkannya. Ini adalah perang psikologis total. Sekali mundur, yang kalah adalah dirinya sendiri. Maka dia menahan rasa sakit yang hebat. Sebaliknya dia dengan sengaja menggenggam pedang lebih erat memaksa lawannya tunduk. Namun karena suatu kebetulan, pedang iblis malah sepenuhnya ditundukkan olehnya. Kekuatan mengerikan memancar keluar. Hanya dengan satu gelombang. Di tanah terdengar ledakan. Membuat lubang besar yang sangat dalam. Suara ini langsung membangunkan kepala ksatria yang bertanggung jawab atas keamanan di sini. Para pejabat korup langsung bereaksi dengan mengadukan. Mereka bilang Nuh membunuh bangsawan secara sembarangan. Tapi sebenarnya sang komandan hanya melihat sekali. Lalu langsung berlutut dengan satu lutut. Karena dia adalah pelayan Pangeran Keempat. Dia mengenali wajah itu. Identitas Pangeran ke-13 terlihat jelas. Situasi langsung berbalik. Pelaku utama langsung ditangani di tempat. Semua pelaku pembantu diproses sesuai hukum. Tidak ada lagi yang berani berbuat curang di atas balok itu. Para korban bencana akhirnya bisa makan makanan yang sesungguhnya. Dan nama Pangeran ke-13 juga pertama kali tersebar di kalangan rakyat. Kejadian ini segera sampai ke telinga Kaisar. Dia tidak hanya tidak menyalahkan, justru melihat Noah dengan cara yang berbeda. Bencana alam dan malapetaka. Seharusnya dia, sebagai kaisar, yang menyelesaikan kekacauan ini. Namun sekarang, anaknya yang menyelesaikannya lebih dulu. Dan bagi Noah, perjalanan ini memiliki keuntungan yang lebih besar, yaitu setelah menaklukkan pedang iblis. Atribut airnya langsung melonjak ke level 30.000. Ini juga berarti bahwa objek yang bisa dia taklukkan tidak lagi terbatas pada manusia. Dengan ini, reinkarnasi bangsawan. Cerita utama episode pertama pun berakhir. Ngomong-ngomong, meskipun karya ini disebut reinkarnasi, Noah tidak berasal dari zaman modern. Dia sebenarnya adalah penduduk desa di dunia ini pada kehidupan sebelumnya. Hanya saja batas levelnya hanya sampai level 8. Kali ini batasnya tak terbatas. Dan panel atribut yang dia lihat juga berbeda dengan yang dilihat orang lain. Orang lain melihat nilai akhir. Sedangkan yang dia lihat adalah proses lengkap dari atribut asli ditambah semua bonus. Terakhir, sedikit keluhan. Dalam animasi, pengakuan pemilik pedang iblis dan peristiwa bencana sebenarnya adalah karya orisinal yang jelas. Dalam sumber aslinya, hampir hanya disebutkan sekilas. Namun secara keseluruhan, meskipun anggarannya tidak cukup, tapi karakter dan pengembangan Noah masih cukup menarik. Pangeran di sana jelas sudah mulai merencanakan bagaimana kelanjutannya masih layak untuk terus diperhatikan. Pria itu membuka matanya, baru menyadari dirinya telah berbalik menjadi pangeran ke-10 dari kerajaan. Ternyata di dunia ini, dia memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Asalkan ada yang mengikutinya, dia bisa mendapatkan peningkatan atribut dari orang tersebut. Tapi masalahnya justru terletak di sini. Bagaimanapun, dia masih muda. Di mata kaum bangsawan, hampir tidak ada bobotnya. Mendapatkan dukungan dari bangsawan tua hampir mustahil. Oleh karena itu, ia segera mengalihkan perhatiannya dari kalangan bangsawan dan berfokus pada rakyat. Perlu diketahui bahwa orang-orang berbakat sejati tidak hanya ada di kalangan orang-orang kaya. Lalu, dia mulai diam-diam mencari orang-orang yang terpendam oleh asal-usulnya, tetapi benar-benar memiliki nilai. Dan pada hari itu, Noah mengalihkan perhatiannya kepada seorang penyanyi bernama Elisi. Meskipun bagi orang lain, dia hanyalah seorang penghibur rendahan di sebuah kedai minuman. Namun, ke Noah sangat jelas, selama ditempatkan di posisi yang tepat, orang seperti ini justru dapat memainkan peran yang tak terduga di jalan untuk mengalahkan musuh di masa depan. Namun, saat ia bersiap untuk mengamati lebih lanjut,
Sekelompok preman tiba-tiba masuk ke dalam kedai, mengganggu perhatiannya. Ternyata orang-orang ini menggunakan alasan ayah Eli, berhutang besar dengan rentenir, dan memaksa dia membayar hutang dengan tubuhnya di depan umum. Melihat kejadian ini, Noah sudah membuat penilaian di hatinya. Orang yang sudah susah payah dia pilih. Tentu saja tidak mungkin dia biarkan dicemari oleh orang seperti itu. Tapi jika langsung menggunakan identitasnya untuk bertindak, sebaliknya, justru mudah untuk terjebak dalam persaingan dan kecemburuan. Tidak ada manfaatnya untuk mengalahkan musuh. Dia memilih cara yang lebih aman. Dia langsung membacakan hukum kekaisaran di depan umum. Dengan tegas menyatakan bahwa utang tidak boleh dipaksa untuk dibayar oleh anak-anak. Apalagi tidak diperbolehkan bagi wanita keluarga Liang untuk dipaksa menjadi pelacur. Pernyataan ini tidak hanya berdiri di atas dasar yang absolut dan mulia, juga membuat orang-orang yang menyaksikan segera mengerti bahwa perilaku para preman ini sendiri adalah kejahatan. Preman botak ini jelas tidak bisa berargumen, jelas marah dan malu, bahkan ingin menyerang. Namun, pada detik berikutnya, Noah juga tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Langsung memanggil pedang sihir air. Dengan satu tebasan pedang, dengan mudah membuat sekelompok preman terpental ke tanah. Para preman sadar bahwa mereka sama sekali bukan lawan. Hanya bisa melarikan diri dengan terburu-buru. Noah tidak terburu-buru untuk mengejar. Lagi pula, mereka sudah mengingat wajahnya. Masih ada kesempatan untuk membalas perlahan. Sebaliknya dia malah. Pertama, ungkapkan identitasmu kepada pemilik tavern. Dan berjanji jika di masa depan menghadapi masalah serupa, bisa kapan saja mencarinya. Kemudian, dia dengan mudah mengeluarkan uang setiap bulan untuk pergi ke tavern. Memberikan lingkungan yang stabil bagi Alicia. Sehingga dia tidak perlu khawatir tentang gangguan dari luar. Dia hanya perlu fokus untuk mengasah kemampuan bernyanyi. Jika ada kemajuan, akan ada bonus tambahan. Setelah dia kembali ke kediamannya, kelompok preman itu akhirnya mendengar tentang identitas aslinya. Dengan gemetar, mereka berlutut di luar pintu memohon ampun. Namun Noah tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Menurut dia, orang-orang ini sama sekali tidak layak bertemu langsung dengannya. Dan tidak bertemu justru membuat mereka merasa takut dan berhati-hati. Tidak berani lagi mengganggu orang yang dia lindungi. Dan cara penanganan ini, dengan cepat mendapat pengakuan dari Pangeran Keempat. Pangeran Keempat secara langsung mengatakan bahwa sebagai keturunan raja, berinteraksi dengan peran seperti ini sudah merendahkan martabat. Apalagi pihak lain sama sekali tidak layak untuk membuang tenaga. Saat berbincang, topik secara alami beralih ke pedang iblis yang berkuasa. Pangeran Keempat awalnya khawatir harta negara itu akan kehilangan kendali. Tak disangka-sangka, Noah bahkan langsung membuatnya lumpuh. Biarkan dia berubah ukuran sesuka hati. Ini membuktikan bahwa pedang sihir sudah benar-benar tunduk padanya. Adegan ini bahkan membuat Pangeran Empat tak bisa tidak terkagum. Harta karun nasional disegel selama 200 tahun. Tak pernah ada catatan seperti ini. Bisa dibilang kekuatan Noah benar-benar luar biasa. Terlalu istimewa. Tapi pada malam itu, para preman itu tetap berlutut di luar pintu dan tidak mau pergi. Salah satu dari mereka yang botak bahkan tidak tahu angin apa yang menerpanya. Tiba-tiba melontarkan makian. Noah mendengar suara itu. Bahkan tidak mau melirik sedikit pun. Hanya sedikit melepaskan tekanan mikro Leviathan. Sebuah tatapan membuat kepala botak itu terdiam tak bergerak. Para preman lainnya segera menahan kepala botak itu dengan kuat. Bersembah dan memohon ampun. Noah tidak langsung menghukum mereka. Karena dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Yaitu pergi ke kediaman Perdana Menteri ketiga untuk menghadiri pesta. Pesta ini hampir mengumpulkan para bangsawan penting dari seluruh kekaisaran. Saat Noah tiba di tempat, langsung menjadi pusat perhatian. Orang-orang berkumpul memuji dia memiliki gaya seperti masa muda yang mulia. Menteri juga memang begitu. Mereka menyebutkan Leviathan di pinggang Noah. Noah pun menjelaskan bahwa pedang sihir itu diberikan oleh putra mahkota. Meskipun sebenarnya bukan seperti itu. Tapi di mata orang luar, bisa diberi hadiah seperti itu adalah harta karun kerajaan. Jelas menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi. Tapi saat suasana sedang memuncak, seorang bangsawan dengan sinis meragukan. Itu hanya mainan saja. Begitu kata itu diucapkan, kesadaran diri Leviathan langsung meledak secara tiba-tiba. Aroma pembunuhan yang mengerikan menyelimuti seluruh tempat. Semua orang merasakan tekanan kematian secara nyata. Untungnya, Noah bereaksi sangat cepat. Langsung muncul untuk menghentikan pedang iblis. Baru saja menghindari sebuah bencana. Meskipun begitu, para tamu yang hadir tetap lama tidak bisa tenang. Pihak penyelenggara segera keluar untuk meredakan suasana. Dengan tegas mengatakan Noah mampu mengendalikan kekuatan seperti itu. Itu sendiri sudah merupakan kehormatan bagi kekaisaran. Mengenai bangsawan yang cerewet itu, Noah sama sekali tidak berniat untuk bertindak. Bagaimanapun, mulutmu bisa menimbulkan masalah. Setelah malam ini, dia tidak akan bisa lagi bertahan di kalangan bangsawan. Setelah keributan mereda, para tamu mulai mendekat dan menyapa. Salah satunya adalah seorang pedagang bernama Biron. Menarik perhatian Noah. Hanya karena gadis yang berdiri di samping Biron. Jelas bukan anak kandung.
Noah bisa menilai. Salah satunya adalah perbedaan sifat. Yang lebih penting adalah saat pedang sihir melepaskan aura membunuh. Reaksi pertama gadis itu adalah melindungi Biron, bukan dilindungi. Akhirnya, Biron juga mengakui dengan jujur bahwa gadis itu berasal dari keturunan budak. Hanya karena bakatnya yang luar biasa, dia diadopsi dan dilatih. Pandangan yang tidak terikat pada latar belakang ini. Hanya melihat kemampuan sangat dihargai oleh Noah. Dan dia secara sukarela menyatakan ingin berkunjung di lain waktu. Keesokan harinya, Noah secara kebetulan bertemu dengan Pangeran Delapan, Oscar. Pihak lain langsung dengan antusias mengundangnya untuk pergi bersama, berburu barang antik. Pangeran Delapan mencari kemana-mana tanpa hasil. Namun Noah membeli sebuah buku sihir yang tidak mencolok, dengan harga yang sangat murah. Pada saat menyentuh buku itu, kebiasaannya justru meningkat secara signifikan. Ini membuatnya segera menyadari bahwa buku ini memiliki kesadaran diri. Oh. Ternyata di bawah tekanan ringan Leviathan, roh legendaris penyihir besar yang terkurung muncul. Sang pangeran ke-8 segera menyuruhnya untuk melarikan diri. Namun, Noah tanpa ragu mengayunkan pedangnya. Hanya dengan satu serangan, ia sepenuhnya mengalahkan roh itu. Dan juga mengendalikan kekuatan sihir dengan tepat, tanpa menyentuh sedikit pun di sekitar. Adegan ini langsung membuat Pangeran 8 terkejut. Segera setelah itu, seorang pemilik toko barang antik secara sukarela mengeluarkan sebuah cincin aneh. Konon, cincin ini apapun yang dilakukan, akan selalu kembali ke toko. Tidak peduli seberapa dibuang. Setelah Noah mengenakan cincin langsung mendeteksi bahwa dia memiliki level tanpa batas dan SSS. Serta bakat yang langsung mengenal tuannya dan mencair menjadi logam cair. Kemudian menyusun kembali menjadi satu set baju zirah di tubuhnya. Ada gedung, agak macet. Kasihan dia. Xenos baru. Dia menatap, kenapa dia tidak menutup telepon dan aku. Aku bisa memarahi bahkan saat dia manja. Bangun. Bangun. Sudah. Setelah itu, Noah kembali ke kedai untuk mendengarkan lagu. Namun bertemu lagi dengan pemabuk yang membuat keributan. Melihat pemilik kedai bingung, dia dengan tegas membeli seluruh bar itu. Mulai sekarang, semua usaha akan berfokus pada Ellie. Tentang bagaimana Ellie harus membalas. Jawaban Noah hanya satu, bernyanyilah dengan baik. Dari bakatnya, suatu hari dia akan tampil di depan istana. Pria pemberani itu sama sekali tidak menyangka. Baru saja dia menstabilkan posisinya di dunia lain. Sudah terseret ke dalam versi dunia lain dari perebutan kekuasaan 9 anak melawan musuh. Awalnya hanya dikirim ke daerah pinggiran untuk mengelola banjir. Tapi seiring perkembangan situasi, dia perlahan menyadari, mengelola air tidak pernah hanya masalah rakyat. Lebih dari itu, ini adalah permainan politik sepenuhnya. Karena itulah, ketika direktur yang bertanggung jawab mengelola urusan wilayah datang melapor, mengatakan bahwa proyek pengelolaan air belum bisa dilanjutkan, karena anggaran belum juga tersedia. Noah segera menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Seharusnya proyek ini langsung dikerjakan oleh Kaisar sendiri. Departemen Keuangan seharusnya bekerja sama sepenuh hati. Namun kenyataannya pihak lain memberi berbagai alasan yang manis. Secara terbuka tidak mengatakan menolak. Namun selalu menutup rapat dompet dan enggan mengeluarkan uang. Harus diketahui bahwa jika banjir tidak surut sehari pun, perkembangan wilayah tidak bisa dibicarakan. Dan wibawa pangeran ke-13 ini juga akan terkikis sedikit demi sedikit. Dalam situasi merebut musuh seperti ini, yang paling dihindari adalah hanya punya nama tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, Noah tidak menunggu lebih lama, melainkan langsung membawa gubernur daerah menuju Departemen Keuangan untuk memberikan tekanan langsung. Namun, sikap pihak lain jauh lebih acuh tak acuh daripada yang dibayangkan. Kepala keuangan tampak sangat tenang, bahkan masih santai menikmati sarapan. Seolah yang dihadapi bukanlah seorang pangeran, melainkan seorang anak kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Noah langsung menuju inti permasalahan, menanyakan mengapa anggaran penanganan banjir belum juga dicairkan, dan langsung mengeluarkan pernyataan. Jika masih berani menggunakan nada yang tidak dimengerti anak kecil untuk mengelabui, lebih baik tidak usah berbicara. Setelah kata-kata ini diucapkan, kepala keuangan baru sedikit menahan diri, lalu beralih membicarakan banjir tahun lalu.
mengklaim Yang Mulia murah hati, membebaskan pajak selama 1 tahun. Sehingga, daerah bisa menggunakan uang itu untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tapi ucapan ini terdengar sangat lucu bagi Noah. Dia tanpa ampun membongkar. Bebas pajak bukan berarti ada uang lebih. Melainkan memang tidak bisa dipungut. Pajak itu sejak awal memang tidak ada. Sekarang diambil untuk anggaran. Sama sekali hanya menipu orang. Setelah dibongkar di tempat, kepala keuangan jelas panik. Sekali lagi buru-buru mengganti alasan. Menyatakan bukan karena enggan mengalokasikan dana, melainkan karena Boku memang sedang menguji. Alasannya juga sangat sederhana. Sang kaisar bersiap membangun istana musim panas baru. Dengan skala besar. Pengeluaran yang mengejutkan. Semua departemen tentu harus mengencangkan ikat pinggangnya. Namun justru perkataan ini justru menjadi kesalahan terbesar baginya. Noah segera memotong dengan suara tegas. Langsung menyebut ini sebagai dosa besar. Banjir sedang melanda, prioritasnya bukan mengatasi banjir, tapi malah mengalihkan uang untuk membangun istana lain. Bukankah itu seperti menyiratkan bahwa nama baik kaisar sedang dipertaruhkan karena kesenangan dan kemewahan? Pernyataan ini begitu tersebar. Sama saja dengan mendorong ayahanda ke posisi raja yang bodoh. Setelah kata-kata itu terucap, wajah bendahara langsung pucat. Langsung menyadari bahwa dia telah salah bicara. Segera memperbaiki diri dan menjelaskan. Serta menepuk dada menjamin bahwa kas negara masih ada sisa uang. Anggaran untuk pengendalian banjir pasti akan diprioritaskan. Perkembangan situasi ini, hasilnya sudah tidak ada keraguan. Namun, yang tidak diduga oleh Noah adalah, setelah dia mengantar gubernur pergi, segera datang perintah panggilan dari istana. Ternyata semua yang terjadi barusan sudah sampai ke telinga raja secara utuh. Ayahanda tidak hanya tidak menyalahkan. Sebaliknya, dia cukup puas dengan penampilannya. Terus terang dia meskipun masih muda, bisa membuat para pejabat senior terkejut. Itu benar-benar luar biasa. Noah tampak tenang di luar, tetapi dalam hati dia waspada. Kecepatan penyebaran informasi seperti ini menunjukkan sistem intelijen sang kaisar jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Untungnya setidaknya saat ini, setiap langkah yang dia ambil tepat berada di atas harapan ayahnya. Tatapan sang kaisar segera tertuju pada pedang sihir di pinggangnya. Leviathan. Bagaimanapun, senjata suci yang tidak beruntung ini tetap disembunyikan di luar. Dalam sejarah, tidak pernah ada pemilik yang bisa berakhir dengan baik. Tapi Noah tidak hanya berhasil mengendalikan. Selain itu, dia juga mengikuti warisan seni pedang dari para pemilik sebelumnya sambil menundukkan pedang iblis. Pada pesta terakhir, kalau bukan dia yang menahan pedang iblis tepat waktu, akibatnya bisa sangat buruk. Itulah sebabnya kaisar secara khusus mengundang pendekar pedang terbaik di kerajaan, berencana menjadikannya sebagai guru pedang Noah. Namun pendekar pedang itu tidak langsung setuju, melainkan mengusulkan untuk bertarung terlebih dahulu. Untuk memastikan bakat Noah, kaisar tidak melarangnya. Noah pun hanya bisa menarik pedangnya untuk melawan. Tapi tepat saat pedang itu akan terhunus, Leviathan bergetar lembut. Jejak pedang yang familiar namun asing mengalir ke dalam pikiran seperti ombak. Noah mengambil kesempatan untuk menyerang. Gerakannya terlihat sederhana namun sangat tepat. Hanya dengan keterampilan, ia terus menekan lawan. Akhirnya, ia berhasil melontarkan pedang panjang dari tangan sang ahli pedang. Saat ini, kemenangan dan kekalahan terpisah satu titik. Sang pendekar pedang terdiam sejenak sebelum mengakui. Dengan kemampuannya saat ini, tidak ada yang bisa diajarkan kepada Noah lagi. Meskipun tubuhnya masih seperti anak-anak. Namun hanya dengan pemahaman tentang seni pedang, dia bisa menjatuhkan senjata. Jadi dia pantas disebut sebagai seorang master sejati. Melihat hal itu, sang raja sangat senang. Dia langsung memuji Noah yang memang layak disebut sebagai kirim milik saya. Dan mengikuti arus. Menyerahkan posisi penguji utama dalam seleksi ksatria tahun ini kepada dia. Yang disebut seleksi ksatria adalah satu-satunya jalur naik bagi penari kerajaan. Para yang terkuat dari berbagai daerah berkumpul di ibu kota. Melalui kompetisi yang kejam dan penuh penghinaan. Hanya pemenang yang bisa mendapatkan gelar ksatria. Mewujudkan loncatan kelas. Dan sesuai kebiasaan, para ksatria baru ini langsung mendapatkan tugas pertama sebagai asistennya penguji utama. Bagi Noah, ini berarti akumulasi kekuatan nyata. Karena itu, dia mengusulkan pembatalan pemilihan lokal. Meminta semua seleksi dilakukan seragam di ibu kota kekaisaran. Agar talenta unggul tidak terkubur oleh birokrasi. Namun pelayan pribadi Zoe mengungkapkan masalah nyata. Harga barang di ibu kota sangat mahal. Para pendekar rakyat biasa sama sekali tidak mampu menanggung biaya tinggal lama. Bahkan beberapa desa dengan seluruh kekuatan desa hanya bisa mengirim satu orang untuk ikut seleksi. Setelah mendengar semuanya, Noah tidak ragu-ragu. Langsung memutuskan untuk menanggung sendiri. Dia memerintahkan pelayan untuk membeli semua rumah kosong di ibu kota. Untuk menyediakan layanan gratis bagi calon warga sipil. Pengeluaran ini sangat besar. Namun, pedagang yang pernah dia anggap berbakat, Biron, justru secara sukarela muncul ke depan.
menunjukkan kesediaan untuk menanggung biaya selama proses seleksi. Bahkan jika merugi, tidak masalah. Tentu saja, Noah tahu bahwa pihak lain pasti memiliki tujuan. Tidak mengherankan. Byron mengaku, berharap dengan ini, wanita bisa dikirim ke istana sebagai saluran intelijen. Begitu ada yang bisa menjadi orang di sekitar kaisar. Bahkan jika hanya menyampaikan beberapa risiko, keuntungannya sulit untuk diukur. Noah tidak menolaknya. Dia sama seperti membutuhkan seseorang di istana untuk bekerja sama dengan ibu selir, untuk mengokohkan kasih sayang ayah. Keduanya langsung sepakat. Byron segera berlutut bersama Yang Min, mengucapkan sumpah resmi bergabung. Dan atribut tambahan baru pun muncul. Namun saat Noah memeriksa kembali panel, ia mendapati peningkatan atribut air tiba-tiba menurun. Keanehan ini membuatnya langsung waspada. Tak lama kemudian, Kaisar membuktikan tebakannya. Kerusuhan meletus di Alamiria. Ukuran sekitar 5.000 orang. Kaisar bertanya apakah dia bersedia menilai langsung. Noah sangat sadar bahwa usianya masih muda. Belum pernah bertempur. Sangat sulit untuk dipercaya. Apalagi Alamelia sangat penting baginya. Tak boleh ada kesalahan. Maka, dia merekomendasikan saudara tertua dari 4 kaisar yang tenang dan tegas memimpin pasukan. Sementara dia sendiri mengikuti pasukan. Begitu pasukan berangkat, Leviathan langsung mengeluarkan peringatan. Nuh segera menyadari ini adalah misi pembunuhan. Dengan sigap turun dari kendaraan untuk menghadapi musuh. Seperti yang diduga, serangan sihir bertipe air pun dilancarkan. Namun di hadapan pedang iblis dan perlengkapan ilahi, perangkap seperti ini sama sekali tidak berarti. Dia sengaja membiarkan seseorang hidup. Untuk mengetahui bahwa pasukan utama pemberontak adalah kavaleri, lalu memerintahkan Byron menguasai pakan kuda setempat. Dan pemberontak yang kehilangan kuda perang hanya bisa menghadapi pasukan kuda Raja 4 secara berjalan kaki. Apakah itu bisa membebaskanmu dari masalah baru? Noah sama sekali tidak menyangka. Pedang sihir di tangannya ternyata juga memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Awalnya dia hanya mengikuti jejak untuk menyelidiki pemberontak. Tapi tak disangka, satu kiriman ekspres angin timur dapat membuat pemimpin pemberontak di seberang 1.000 mil mati di tempat. Berdasarkan pengakuan dari pembunuh bayaran yang ditangkap, pemberontak sebenarnya berencana membawa Noah pergi untuk dijadikan alat tawar-menawar. Tapi jelas mereka salah memilih target sejak awal. Sebelum semua ini terjadi, Noah sudah menyusun seluruh rencana. Harus diketahui bahwa tujuannya setelah reinkarnasi tidak pernah hanya sekadar mengumpulkan pengikut untuk mendapatkan peningkatan atribut. Meskipun kemampuan ini sangat potensial, dia lebih tahu daripada siapapun bahwa meskipun memiliki banyak pengikut, tetap tidak sebanding dengan kaisar yang benar-benar menguasai dunia. Oleh karena itu, dia selalu menempatkan memenangkan hati suci sebagai prioritas utama. Semua keputusan hampir selalu berpusat pada kekuasaan kerajaan. Tapi hari itu, wilayahnya mengalami pemberontakan. Putra mahkota langsung mengusulkan pemutusan pasokan dan pengepungan, berusaha membuat seluruh pemberontak kelaparan. Di permukaan tampak efisien, tapi sebenarnya pasti akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Namun Noah malah memilih jalan lain. Hanya memerintahkan monopoli kebutuhan pakan kuda perang. Dengan cara ini, pemberontak tidak dapat memicu pertempuran. Kekuatan tempur terus melemah. Namun tidak akan menyebabkan kerugian langsung pada warga sipil. Itulah sebabnya, perbandingan antara kedua rencana menjadi jelas. Kaisar tua semakin menghargai penilaian Noah. Segera, ketua yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah datang untuk melapor. Konfirmasi bahwa kuda perang dan pakan di sekitar pemberontak hampir sudah dibeli habis. Sementara itu, juga membawa informasi tentang pemimpin pemberontak, Kaven. Dikatakan bahwa orang ini terobsesi dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Ini juga membuat Noah menyadari bahwa pihak lawan tidak akan berhenti di sini. Seperti yang diduga, tak lama kemudian, pelayan segera datang dengan panik melapor. Di luar pintu muncul seorang pria penuh luka, mengaku memiliki kunci jalur pangeran ketiga. Ternyata orang tersebut adalah salah satu pemimpin kecil di antara pemberontak. Tidak mau bersekutu, dia melarikan diri saat kekacauan. Saat ini datang untuk memberitahu informasi. Meskipun Noah sudah mengetahui keseluruhan pemberontakan, dia tetap mengatur agar pelayan membalut lukanya, dan langsung memberi hadiah 1.000 koin emas. Ketua merasa cukup bingung tentang hal ini. Namun Noah menjelaskan itu bukan untuk membayar informasi, melainkan untuk memberi nilai pada kesetiaan. Namun para pemberontak tidak menyerah begitu saja. Segera, pembantu pribadi itu terlihat sangat cemas seperti meminta maaf kepada Noah. Mengeluarkan sebuah kantong uang berisi 500 koin emas, serta sebotol ramuan yang asal-usulnya tidak jelas. Ternyata ada seseorang yang menjadikan ini sebagai imbalan.
memintanya mencari cara agar Noah meminum ramuan itu. Kalau tidak, mereka akan membunuh dia dan keluarganya dengan kejam. Namun sebenarnya kampung halaman dan ibu pembantu itu sudah lama berada di bawah perlindungan Noah. Yugong tidak mungkin mengkhianati ini. Setelah mendengar semua ini, Noah tidak marah, malah sebaliknya. Ia memberikan 5.000 koin emas sebagai hadiah. Jumlahnya 10 kali lipat dari yang diberikan kepada pemberontak. Kemudian, ia meminta pelayan untuk membantunya menyelesaikan sesuatu. Ia akan secara sukarela meminum obat ini. Setelah tertidur, seorang pelayan menyerahkannya kepada pemberontak dan mengingatkannya untuk segera pergi setelah menyerahkan orang itu. Bagaimanapun, kemungkinan besar mereka akan membunuhnya untuk menutup mulut. Namun, alasan Noah mengatur semua ini hanyalah karena dia yakin bahwa pemberontak, karena ingin menjadikannya sebagai alat tawar, tidak akan dengan mudah mengambil namanya. Apalagi dia masih memiliki pedang sihir untuk melindunginya. Ketika Noah terbangun lagi, tangan dan kaki sudah diikat. Sekitar gelap dan asing. Tapi situasinya jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Pedang sihir disembunyikan di tempat tersembunyi. Cincin juga tidak diambil. Untuk memastikan apa yang terjadi saat pingsan, dia kembali mendapatkan ingatan tentang pedang sihir. Baru kemudian dia tahu bahwa pelayan sudah melarikan diri saat kekacauan. Dan dirinya sendiri dipindahkan ke sini. Singkatnya, apa yang perlu diketahui sudah dia ketahui. Noah tidak lagi menyamar. Langsung memegang pedang sihir dan menyerahkan diri. Namun tidak disangka dia bermaksud memancing ikan besar yang sebenarnya. Tetapi yang muncul hanyalah anteknya yang tidak penting. Pertempuran pun segera meletus. Noah menyelesaikan pertarungan dengan sangat cepat. Para pemberontak hampir tidak punya peluang untuk melawan. Saat membersihkan lokasi kejadian, tiba-tiba sebuah pedang pendek hitam jatuh dari mayat. Noah segera berdiri dan melarang semua orang mendekat. Dalam sekejap, pedang pendek itu mengeluarkan cairan hitam terus-menerus. Kematian yang kuat menyergap. Bahkan mengandung kutukan yang lebih kuat dari pedang iblis. Ini bukan senjata biasa, melainkan mantra yang dipenuhi dengan dendam si penyihir. Sayangnya, dendam ini justru menjadi tanda yang sempurna di depan pedang sihir. Hanya saja, dendam ini malah menjadi tanda yang sempurna di depan pedang sihir. Karena itu, pemimpin pemberontak, Kafun, sama sekali tidak menyangka dia akan mati begitu cepat. Sebuah pancuran air turun dari langit, tepat menembus bintang Mei-nya, meninggal di tempat. Kaisar tua segera mengetahui hal ini. Dan langsung menyadarinya bahwa ini adalah Noah yang memanfaatkan dendam dalam belati untuk melakukan pembunuhan jarak jauh. Pemberontak yang kehilangan dalangnya segera ditekan habis oleh tindakan pangeran keempat. Di bawah amarah kaisar, memerintahkan agar semua pemberontak dihukum mati dengan dibelah 5. Para bangsawan bersorak-sorai. Namun saat itu, Noah berani menyela. Langsung menunjukkan bahwa hukuman ini tidak ada dalam hukum kerajaan. Pemimpin pemberontak harus dihukum mati dengan dipenggal. Para dalang dihukum gantung. Sisa pelaku dihukum mati sesuai tingkat keterlibatan. Jika kaisar memimpin pelanggaran hukum karena kemarahan pribadi, takut akan menjadi sumber kekacauan di seluruh negeri. Di bawah singgasana kuning hening senyap. Namun mereka tidak menyangka kaisar tua bukan hanya tidak membantah, malahan memuji Noah yang berani memberi saran langsung. Kemudian ia memerintahkan agar hukum ditegakkan dengan tegas dalam kerangka hukum, tanpa ampun. Bagi Noah hal itu tidak berarti apa-apa. Para bangsawan akhirnya mulai menyebutnya adil dan tidak memihak. Akhirnya kaisar tua di depan umum memberikan gelar dengan satu karakter. Mengangkat Nuh sebagai pangeran bijaksana. Perdana Menteri Kerajaan seluruh kota. Pengamatan mereka terhadap penilaian dan kecerdikan Nuh semakin meningkat. Kalau saja aku di Moskow Barat, masih harus mengakui menara besi di sini. Lala. Mengenai lelucon kaisar yang sedikit sembrono, itu hanya sebuah keluhan. Jika bahkan kualifikasi ini pun tidak ada, maka menjadi kaisar ini terlalu membosankan. Konoyoni Kitchen Botimahite dan Koga Kishti Molai. Dokomadeshi Mekomeronoka. Tidak ada seorang pun di istana. Ini dari mana? Kemampuan pria hampir seperti kekuatan iman. Dia bisa langsung mendapatkan peningkatan atribut dari para pengikutnya. Karena itulah, di matanya, seleksi ksatria kekaisaran bukanlah sebuah turnamen, melainkan ladang berburu untuk menyaring talenta terbaik. Bagaimanapun juga, tujuan akhirnya tidak pernah hanya, namun sebenarnya justru karena itu, dia tidak bisa terburu-buru. Jika terlalu cepat mengumpulkan banyak pengikut, pasti akan menarik perhatian waspada dari ayahnya, sang kaisar. Membela gelar tapi kalah kecil, untung besar. Jadi dia memilih untuk terus menyempurnakan diri.
Mengunci target hanya pada para ksatria. Kelompok terkuat dalam seleksi. Upacara seleksi kali ini sejak awal terlihat berbeda dari biasanya. Biasanya para ksatria bangsawan saling berlatih untuk menentukan pemenang. Namun Noah langsung memerintahkan. Semua peserta tidak perlu khawatir tentang identitas. Kekuasaan menyerang diri sendiri. Hanya dengan menembus pertahanan baru dianggap memenuhi syarat. Sekelompok elit kekaisaran bergantian tampil. Serangan berlangsung cukup lama. Namun tak terduga, baik jejak pedang maupun energi tempur, atau berbagai jenis sekretaris, semuanya berada dalam jangkauan 3 kaki di dalam negara Noah. Dibongkar sepenuhnya. Bahkan tidak mampu melukainya sedikit pun. Ini, Noah merasa bosan. Saat dia yakin bahwa peserta ini tidak lebih dari itu. Siap menghentikan proses seleksi. Yang terakhir maju. Perlahan naik ke panggung. Dia adalah seorang gadis bernama Shirley. Tubuhnya ramping tapi auranya luam kekaisaran. Para pengawal segera maju. Shirley sendiri juga terpaku di tempat. Kemudian dia melepaskan panah dan berlutut menunggu keputusan. Namun tepat saat itu, Noah mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar semua mundur. Langsung mengumumkan bahwa Shirley lolos seleksi. Keputusan ini membuat semua orang di sana merasa kecewa dan marah. Namun Noah tahu dalam hati, dia sedang mencari orang yang berani bertindak. Orang yang tidak takut otoritas. Setelah acara tersebut, Noah tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia langsung meminta Shirley untuk menyerang lagi di tempat. Shirley ragu-ragu di hati. Namun di bawah perintah Noah sebagai ksatria. Dengan alasan harus mematuhi perintah. Gigit gigi dan kembali menghunus pedang. Tapi kali ini, apapun dia berusaha mengumpulkan tenaga. Tak mampu lagi mengguncang putra mahkota Noah. Hingga saat ini, Noah baru mengungkapkan kebenaran tentang kejadian sebelumnya. Dia sengaja menurunkan pertahanannya. Hanya untuk menilai batas kemampuan Sherry dengan jelas. Dan yang kedua ini adalah ujian atas kesadaran Sherry. Bahkan ketika menghadapi keberadaan yang tak teratasi. Selama perintah diberikan, apakah dia masih bisa bertindak tanpa ragu? Inilah kualitas terpenting seorang ksatria. Sherry memilih untuk memberikan segalanya 2 kali berturut-turut. Tanpa ragu-ragu. Itulah sebabnya. Dia mendapatkan kualifikasi untuk menjadi ksatria penjaga Noah. Dengan selesainya sumpah setia, panel sistem Noah langsung melonjak. Meningkatnya berbagai atribut dengan cepat. Saking mencoloknya, bahkan dia sendiri terkejut. Jejak darah tidak sia-sia. Semua ini sepadan. Setelah kembali ke kediaman, Noah baru menyadari kekacauan di dalam rumah. Ternyata kabar tentang lukanya sudah sampai ke istana. Ayah kaisar sangat sedih. Langsung mengirim semua tabib istana untuk merawatnya. Dan dalam percakapan dengan Shirley, Noah mengetahui bahwa tanah kelahirannya sangat miskin. Bahkan dokter yang paling dasar pun tidak ada. Warga desa yang sakit hanya bisa bergantung pada doa dan upacara. Setelah memahami hal ini, Noah segera mengambil keputusan. Dia meminta Sherry untuk memilih pemuda yang cerdas dan rajin dari kampung halamannya untuk dibawa ke ibu kota. Untuk diajari ilmu kedokteran oleh dokter istana secara langsung. Semua biaya dan pengeluaran hidup ditanggung olehnya. Dalam rencananya, orang-orang ini setelah belajar dan kembali ke kampung halaman bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat, serta memperkuat kesetiaan. Bisa dikatakan 2 keuntungan sekaligus. Keesokan paginya, Shirley memeriksa kastil. Dan dari pembicaraan rahasia para pelayan wanita di rumah itu dia mengetahui, reputasi Noah di kalangan rakyat telah mencapai puncak. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkannya dalam seleksi, ditambah dengan sikapnya yang ramah dan bijaksana, membuatnya terkenal dalam semalam di ibu kota kekaisaran. Banyak gadis di kota jatuh hati padanya. Setiap hari menunggu di kafe di luar kediaman kerajaan, hanya untuk bisa melihatnya dari jauh. Sosok pangeran muda ini. Bahkan sudah ada yang mulai membahas secara pribadi tentang seberapa tinggi kedudukan yang dia miliki. Seberapa mulia latar belakang gadis bangsawan yang pantas mendapatkan anak berusia 6 tahun ini, yang akan menjadi kaisar masa depan yang terkenal di seluruh dunia. Shirley mendengar di telinganya dengan hati penuh rasa kagum dan terharu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki yang tampaknya masih muda telah dipromosikan oleh dunia ke posisi yang begitu cemerlang. Setelah menyelesaikan urusan pasca pemilihan, Noah segera bergegas menuju sebuah pesta penting. Pesta ini secara resmi adalah untuk menghormati Presiden Asosiasi Bisnis. Namun sebenarnya adalah konfirmasi kepentingan yang krusial dalam tindakan menumpas pemberontakan sebelumnya. Asosiasi bisnis telah memberikan dukungan logistik yang besar kepada militer. Budi ini harus diberikan di depan umum. Noah di pesta meskipun masih muda, namun memiliki aura seorang pemimpin. Setiap gerakannya tidak menunjukkan sedikitpun keceriaan anak-anak. Ia memberikan pidato di depan para pengusaha. Kata-katanya tidak banyak tetapi langsung mengenai inti, yaitu mengikuti dirinya. Aku pasti tidak akan pulang dengan tangan kosong. Para veteran yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di pasar ini sudah memahami arti di baliknya. Mereka semua menunduk dan menyatakan sikap, menganggap Noah sebagai sandaran paling aman di masa depan, juga yang paling layak dipertaruhkan. Tak disangka, saat pesta berlangsung setengah jalan,
Noah menerima sebuah surat rahasia anonim. Surat itu mencatat dengan rinci Amelia, jejak pemberontak dan partai. Noah langsung mengenali. Ini adalah yang dikirim oleh Kapten Woz yang dulu dia taklukkan. Pria biasa dari kalangan bawah itu sudah sepenuhnya terpesona oleh kemampuan dan karisma Noah, dan bertekad setia, dengan rela mengambil risiko menyamar sebagai agen ganda, untuk mengirimkan informasi kepadanya. Bawahan yang melihat itu semua merasa terharu. Noah, perbuatan baik yang tampak sepele di masa lalu, sekarang semuanya berubah menjadi balasan yang nyata. Namun Noah tampak serius, langsung menegur bahwa tindakan itu terlalu gegabah. Seorang prajurit biasa yang tidak terlatih secara profesional, menyusup ke markas musuh tanpa izin, sama saja dengan menjebak diri sendiri. Dan benar saja, tak lama kemudian kabar buruk datang. Identitas penyusup host terungkap. Ditangkap oleh pemberontak, menderita penyiksaan yang berat. Namun dia tetap tutup mulut, tidak membocorkan sedikit pun informasi. Akhirnya dia diselamatkan oleh Henry, kakak keempat Noah, yang memimpin pasukan. Tapi saat ini dia terbaring tak sadarkan diri dengan luka parah di klinik. Nasibnya belum diketahui. Noah segera memerintahkan untuk mengerahkan segala cara, menggunakan bahan obat paling berharga, merekrut dokter terbaik. Pastikan untuk menyelamatkan orang itu. Jika bawahan bersedia mempertaruhkan nyawa untukmu, kamu tidak boleh mengecewakan mereka. Keputusan ini membuat kesetiaan Shirley dan para loyalisnya sepenuhnya meningkat. Di hati mereka, Noah sudah bukan sekadar pangeran lagi. Sangat layak untuk dikejar dengan nyawa. Pemimpin yang diikuti untuk menenangkan hati, juga untuk menyiapkan hadiah balasan bagi kakak Henry. Noah berjalan-jalan bersama Shirley di jalan barang antik ibu kota. Di sebuah toko yang tidak mencolok, dia menemukan sebuah patung dewi dari kaca. Di dunia ini, seni kaca sudah lama punah, merupakan keahlian tingkat tinggi dari era Jiuyuan. Patung ini seluruhnya bening dan transparan. Garis-garisnya halus. Dapat dianggap sebagai harta karun bergaya barat. Pemilik toko sangat membanggakannya. Barang ini berasal dari tangan seorang master kerajinan. Hanya ada 2 di dunia ini. Noah tidak ragu. Dia langsung membayar 10.000 koin untuk membelinya. Selain itu, dia juga memberi pemilik toko tip yang cukup besar. Apakah pemilik toko tidak merasa terhina dan terus-menerus meminta maaf? Saat Noah memegang patung dewa dan bersiap pergi, saudara 8 yang tergila-gila dengan barang antik dan pencarian harta karun, Oscar kebetulan masuk ke toko. Ketika dia melihat patung dewa kaca yang dipegang Noah, ekspresinya sedikit canggung, mengaku bahwa satu lagi sudah lama dimilikinya. Saat ini, lawan terbesar Noah untuk merebut musuh adalah pangeran. Saat ini, dia tidak ingin berkonflik dengan kakak 8. Tidak ingin memicu konflik yang tidak perlu. Maka, dia hanya tersenyum santai mendengar itu. Kemudian, dia melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Dia langsung menjatuhkan patung Dewi Kaca yang bernilai tinggi di tangannya. Dia menghancurkannya di tanah, di bawah tatapan ketakutan semua orang. Noah dengan tenang memberitahu pemilik toko. Jumlah yang disepakati tidak akan berkurang. Selain itu, akan ada tambahan biaya penutupan. Memintanya untuk menyatakan kepada publik, patung Dewi Kaca terakhir di dunia telah hancur dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, hanya ada satu yang tersisa di tangan Oscar. Barang yang langka lebih berharga. 2 patung yang ada bersamaan nilainya berkurang setengah. Oleh karena itu satu patung menjadi harta tak ternilai. Semua ini murni untuk membuat patung dewa di tangan kakak menjadi berlipat nilai. Oscar sangat terharu. Benar-benar mengerti betapa dalamnya kasih sayang adik ini. Demi kakaknya, dia rela menghancurkan harta karun langka itu dengan tangannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Shirley akhirnya tak tahan untuk bertanya pada Noah. Barang seistimewa itu hancur begitu saja. Apakah di hatimu benar-benar tidak ada rasa penyesalan? Noah berhenti dan menatap kota kekaisaran yang diselimuti sinar matahari senja. Dengan jawaban yang dalam dan tegas. Harta yang sebenarnya bukanlah benda-benda mati ini, melainkan mereka yang rela mati demi diri mereka sendiri. Yang berjuang habis-habisan untuk idealisme mereka. Dan yang memberikan kesetiaan mutlak kepada diri mereka sendiri. Adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Kata-kata ini menyentuh hati Sherry. Membuatnya sangat terharu. Sangat ingin segera mengorbankan beberapa nyawa lagi untuk Noah. Selesai. Itulah seluruh isi episode kelima dari Reinkarnasi Bangsawan. Secara keseluruhan, episode ini semakin memperkuat daya tarik inti Noah. Baik dalam hal perhatian terhadap talenta medis, mengikat sumber daya dari asosiasi perdagangan, maupun dalam memahami seluk-beluk hubungan sosial dengan tepat. Menunjukkan kemampuan pengaturan yang jauh melampaui usianya. Membentuk citra anak imut yang sangat kontras sebagai bos besar. Tentu saja dari segi setting dan logika. Beberapa bagian cerita dibuat demi menyenangkan penonton dan mempercepat ritme. Mengurangi kekuatan sistem dan perilaku beberapa karakter. Dari segi kewajaran. Meskipun tidak sampai mempengaruhi pengalaman menonton. Namun memang melemahkan tingkat ketelitian keseluruhan. Secara keseluruhan, ini tetap merupakan karya dengan skala yang perlahan terbuka. Dan penuh dengan kehangatan emosi.
Pria itu berbalik. Setelah menjadi bagian dari kekaisaran, dia adalah pangeran kaisar ke-13. Tahun ini usianya baru genap 12 tahun. Namun pada hari itu, dia sudah diberikan hak waris. Dan bersama dengan kakak keempatnya memimpin urusan departemen militer. Meskipun karena usia hanya bisa menjabat sebagai wakil, dia sudah sangat paham celah-celah dalam sistem. Perlu diketahui dia sendiri memiliki kemampuan khusus, yang akan semakin kuat, seiring dengan meluasnya pengaruh. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kekuasaan di permukaan, dia lebih memperhatikan struktur aturan, serta apakah benar-benar bisa mengendalikan orang. Begitu mulai, dia langsung menyerang bawahan langsung saudara kaisar keempat. Hanya mengajukan satu pertanyaan. Berapa banyak tentara resmi yang benar-benar terdaftar di bawah komandonya? Sebenarnya ada berapa? Saat lawan mendengar, orang itu langsung membeku. Keringat dingin langsung mengucur. Tidak berani menjawab secara langsung. Baru kemudian kakak kaisar empat menyadari bahwa bawahannya ternyata berani berkhianat diam-diam. Pemburu ragu-ragu, akhirnya harus berlutut dan mengaku bersalah. Namun Noah tidak langsung menyelidiki. Sebaliknya, dia yang menyingkapkan maksudnya. Dengan tegas menyatakan bahwa di bawah sistem kekaisaran, kehidupan di dunia ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Chika Enggesing. Hampir tidak ada pejabat militer yang benar-benar bersih. Masalahnya bukan soal adanya korupsi. Tapi situasinya kali ini benar-benar berbeda. Dulu sang kaisar tua sendiri yang mengeluarkan perintah. Memerintahkan Kementerian Militer mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan yang sulit dihentikan. Dengan sebuah pertempuran keras. Untuk memberi peringatan kepada kekuatan yang tidak setia kepada kekaisaran. Dengan premis ini, jumlah tentara tidak boleh dipalsukan. Hanya dengan keraguan kita tahu, anak buah lawan masih kurang 2.000 orang dari batas penuh. Noah tidak marah tentang hal ini. Hanya saja, ia mengambil kesempatan atas nama Kementerian Pertahanan dan mengalokasikan sejumlah dana. Sambil secara jelas menyatakan bahwa masalah uang tidaklah penting. Yang penting adalah pertempuran ini harus menang, tidak boleh kalah. Adapun kekurangan 2.000 orang itu harus segera dipenuhi. Di bawah komando pasukan pengepungan. Bahkan kakak kaisar keempat pun diam-diam mengangguk. Setelah urusan selesai, Noah dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mendengar sekelompok anak-anak berteriak minta tolong di ganggang jalan. Dia melihat beberapa pria kekar sedang berusaha menarik anak itu secara paksa. Dia segera menyadari, ini hampir pasti terkait dengan perdagangan Buddha oleh keluarga Hei. Namun meskipun begitu, dia tidak langsung mengungkapkan identitasnya sebagai pangeran untuk menahan mereka, melainkan langsung mempertanyakan mereka. Apakah mereka memiliki dokumen resmi untuk perdagangan Buddha yang sah? Namun ternyata lawan sama sekali tidak berniat untuk beralasan, bahkan marah dan mencoba untuk bertindak kasar. Noah juga tidak lagi membuang waktu, langsung bertindak. Dengan kekuatan mutlak, ia menaklukkan semua orang di tempat. Penonton yang menyaksikan pun bersorak. Anak yang diselamatkan bahkan menangis terseduh-seduh. Namun jelas masalah belum selesai. Disinilah, seorang lelaki tua dengan ekspresi suram muncul dari kegelapan. Dengan nada yang cukup tidak menyenangkan. Dan secara terbuka menyebutkan dukungannya. Mengklaim bahwa hitam adalah perdagangan budak. Yang ada di belakangnya adalah kekuatan yang hanya kalah dari putra mahkota, putra pertama, yaitu putra besar. Kata-kata ini jelas merupakan peringatan agar dia tidak ikut campur urusan orang lain. Tapi bagaimana mungkin Noah takut dengan ancaman seperti itu? Dia segera menggunakan mulut kakak keempat kaisar untuk memastikan bahwa pihak lain sama sekali tidak mengenal orang tua itu secara terbuka. Dengan begitu, itu hanya basa-basi. Ini juga memberikan penjelasan kepada orang-orang yang menyaksikan. Segera setelah itu, dia memerintahkan di depan umum untuk mengawal semua orang ini ke kediaman pangeran pertama. Alasannya sangat sederhana. Mereka menyamar sebagai bawahannya pangeran dan berbuat jahat. Harus diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk menangani. Dengan cara ini, secara terbuka, tidak ada pihak yang saling bermusuhan. Noah sangat menyadari dalam hatinya bahwa saat ini dia belum cocok untuk berhadapan langsung dengan kaisar besar. Namun reputasi adalah modal terpentingnya untuk merebut tahta di masa depan. Di bawah pengawasan banyak orang, dia tidak mungkin mundur. Malam itu juga, Pangeran Agung memang mengirim orang untuk menyampaikan pesan, sambil menjauhkan diri dari hubungan dengan pedagang budak. Sambil berterima kasih kepada Noah yang telah menjaga nama baik keluarga kerajaan. Adapun orang tua yang muncul itu, dinyatakan bunuh diri tanpa kesalahan. Sejak itu tidak ada saksi yang bisa membuktikan. Kakak keempat dari 4 pangeran tahu betul tentang ini. Namun dia hanya bisa menyaksikan dengan dingin. Dan anak-anak yang diperjualbelikan itu, kebanyakan dijual oleh orang tua kandung mereka ke pasar gelap. Meskipun dikembalikan ke keluarga asal, akhirnya mereka hanya akan dijual lagi. Memikirkan hal ini, Noah pun memutuskan untuk menampung mereka semua. Tidak hanya mengizinkan mereka untuk bersekolah dan hidup. Hanya ada satu permintaan. Itu adalah hal yang mutlak tidak boleh dikhianati diri sendiri. Harus tahu, pengikut sendiri bisa memberinya peningkatan atribut.
Anak-anak ini meskipun saat ini atributnya sangat rendah, tapi sedikit demi sedikit menjadi banyak. Kalau nanti muncul orang yang bisa digunakan, investasi ini akan sangat menguntungkan dan tidak merugi. Waktu pun berlalu. Noah merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Pelayan baru melihat antrean hadiah yang tak henti-hentinya. Di luar rumah berlangsung selama 3 hari penuh. Sungguh sulit dipercaya. Tapi dia tidak tahu bahwa tahun lalu bahkan lebih luar biasa. Namun pikiran Noah sangat jernih. Hadiah tidak pernah hanya diterima begitu saja. Orang yang memberi hadiah, semua tujuan hadiah harus dicatat satu persatu. Untungnya ada Evelyn untuk urusan yang rumit ini. Dia selalu bisa mengaturnya dengan rapi. Evelyn adalah pelayan paling cerdas dan cekatan di sisinya. Karena itulah, Noah tidak berniat membiarkannya. Hanya tinggal di rumah mengurus urusan dalam. Melainkan langsung memberinya sebuah penunjukan. Menuju salah satu wilayah inti miliknya. Menjadi penguasa. Wilayah itu luas seperti neraka. Bagi seorang pelayan, ini jelas merupakan langkah besar. Namun Evelyn tampak jelas tidak ingin. Dia lebih berharap bisa selalu berada di sisi Noah. Membebaskan Noah bukanlah paksaan. Tetapi penjelasan serius bahwa penunjukan ini bukanlah pengasingan. Melainkan untuk membantu dia mengatasi kekhawatiran. Daripada sekadar mengurus tempat tidur. Yang benar-benar bisa menguasai suatu wilayah. Adalah nilai terbesar. Setelah mendengar kata-kata ini, Evelyn baru menerima penunjukan tersebut. Shirley di sampingnya tak bisa menahan kekaguman. Cara menempatkan orang Noah jauh lebih unggul dari pangeran besar itu. Noah langsung lahir dan menghentikan. Mengingatkan dia bahwa bahkan di dalam istana, harus berhati-hati dan bersikap sopan. Tidak boleh memberi orang lain peluang untuk memanfaatkan. Sementara itu, tentang perdagangan budak keluarga Hei, segera sampai ke telinga Kaisar tua. Dan bahkan dilaporkan secara sukarela oleh Pangeran Sulung. Bagaimanapun juga, hal seperti ini tidak bisa disembunyikan. Daripada pasif, lebih baik kita tampil terbuka dan jujur terlebih dahulu. Menurut hukum kekaisaran, perdagangan budak secara diam-diam, ringan dihukum pengasingan, berat bisa dipotong tangan. Namun Kaisar tua justru sejalan dengan Perdana Menteri. Berencana menuduhnya penghinaan besar karena menyerang pangeran. Teori konformitas. Saat semua orang mengira masalah akan diselesaikan, Nuh justru muncul ke depan. Menunjuk secara terbuka bahwa hukuman itu tidak sesuai aturan. Ternyata saat itu dia tidak mengungkapkan identitasnya. Dalam situasi seperti ini, menggunakan prinsip tidak bersalah bagi yang tidak tahu, hanya dapat diproses sebagai tindak pidana luka ringan, dan tidak bisa dipaksakan memakai langkah besar. Setelah kata-kata itu keluar, ruang aula yang luas langsung menjadi hening. Meskipun Noah merasa tegang di dalam hati, dia yakin penilaiannya terhadap Kaisar tua tidak salah. Ternyata Kaisar tua diam dan menatapnya lama. Kemudian tiba-tiba tertawa keras. Dengan tegas berkata bahwa taruhan ini adalah kemenangan dirinya. Ternyata sang Kaisar dan Perdana Menteri sudah lama bertaruh secara diam-diam. Hanya untuk menguji Noah. Apakah dia benar-benar akan tetap memegang teguh hukum di hadapan kekuasaan? Tanpa ragu. Hasilnya sudah jelas. Kaisar tua mengumumkan di depan umum. Mengangkat Pangeran 13 sebagai Menteri Hukum Kekaisaran. Setelah menjadi saudara yang dipuja dalam upacara persembahan. Putra mahkota kedua yang memegang 10 tinju. Hingga saat ini di ruang sidang kerajaan, terdapat 2 putra mahkota yang memegang 10 tinju sekaligus. Bagi semua orang, ini adalah sinyal yang sangat jelas. Putra kedua yang sudah menjadi calon raja selama 45 tahun. Posisinya sebagai Panglima Chu mulai goyah. Dan miliknya, jalan perebutan musuh Pangeran ke-13 yang berusia 12 tahun. Baru saja dimulai. Setelah pria itu berbalik menjadi Pangeran ke-13 dari Kekaisaran, dia sudah menjadikan tahta sebagai tujuan akhir. Pada hari itu, di usianya yang 12 tahun, dia secara resmi diangkat sebagai Menteri Hukum. Menjadi salah satu menteri berkuasa besar. Sinyal ini sendiri tidak sederhana. Pejabat baru menjabat. Dia tidak memberi salam atau basa-basi. Langsung memanggil wakil dari Departemen Hukum ke depan. Langsung menanyakan berapa banyak suap yang diterima selama ini. Dan dengan tegas menyatakan hanya ingin mengetahui situasi sebenarnya. Tidak akan menuntut tanggung jawab masa lalu. Harus diketahui, dia tidak naif berharap semua bawahannya bersih dari korupsi. Sebaliknya, dia paham bahwa untuk mengendalikan Departemen Hukum, langkah pertama adalah menyelidiki kedalaman air. Bawahan harus berhati-hati dan cepat. Dia juga tahu bahwa Noah dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tak berani berbohong. Maka dia jujur mengaku. Dia menerima sekitar beberapa ratus hingga 500 jin setiap tahun. Tidak pernah ikut campur dalam kasus pembunuhan. Hanya dalam kasus yang ambigu. Di mana pihak manapun yang menang, tetap bisa diterima. Menerima sejumlah uang suap. Bawahannya mungkin 10 kali lipat lebih. Tapi dia selalu menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hanya karena takut membahayakan nyawa orang akan dibalas. Setelah Noah mendengar, dia tidak menunjukkan reaksi. Sebaliknya langsung mengajukan kompensasi 10 kali lipat. Menyatakan selama masa jabatannya tidak akan mengambil sepeser pun. Setiap tahun memberinya 5.000 emas. Tapi sebenarnya wakil tersebut memiliki pandangan lebih jauh.
Dia melihat seorang pangeran yang menguasai kekuasaan sejak usia 12 tahun dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Maka dia menolak kompensasi tambahan. Dengan sukarela bekerja dengan jujur hanya untuk mengikuti. Setelah dia menyatakan pendapatnya, di panel kemampuan Noah muncul tambahan atribut. Dia memastikan bahwa pihak lain benar-benar ingin memperbaiki diri. Ini tidak hanya menstabilkan Departemen Hukum, tapi juga sama dengan meletakkan fondasi pertamanya. Namun di balik penampilan yang megah, situasinya sebenarnya tidak tenang. Saudara raja yang ke-8 mengadakan pesta perayaan untuknya. Kanoa tampak serius sepanjang waktu. Dulu, kekaisaran menerapkan sistem pewarisan berdasarkan anak sulung. Pangeran mahkota sejak lahir sudah ditetapkan sebagai pewaris tunggal. Pangeran-pangeran lain tidak melihat harapan. Sering dibiarkan tanpa pengawasan. Bersikap bebas dan liar. Tapi setelah kekaisaran hampir binasa dan jatuh, kaisar mengubah kebijakan pewarisan. Mulai membina pangeran lain secara terbatas. Kemudian diizinkan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Namun penetapan pangeran dan pejabat besar sudah melampaui batas pembinaan. Sekarang saudara kembar keempat masih memiliki kekuasaan sendiri. Ditambah lagi dengan penunjukan kakak ke-8 yang akan segera dilantik. Ini jelas bukan kebetulan. Tak disangka, keesokan harinya berita pun tersebar. Saudara 8 akan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dengan ini, ketidakpuasan kaisar terhadap pangeran hampir terlihat jelas. Sementara di sisi lain, badai telah dipersiapkan selama bertahun-tahun. Baik itu pangeran yang telah menjabat selama 35 tahun atau 45 tahun. Waktu menunggu sudah cukup untuk mengikis kesabaran. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk merencanakan kudeta. Mencoba menggulingkan kaisar menjadi Kaisar Taishang. Namun tepat sebelum aksi dimulai, kaisar sudah memasang jaringan intelijen, menangkap para pelaku lebih awal. Namun sampai kasus diserahkan ke Departemen Hukum, Noah baru benar-benar menyadari betapa rumitnya masalah ini. Hampir semua yang ditangkap adalah orang kepercayaan Pangeran Mahkota. Menurut hukum kekaisaran, keluarga kerajaan yang melanggar hukum ada aturan khas yang bisa dijadikan pelajaran. Hanya pemberontakan yang menjadi pengecualian. Begitu terlibat, baik pemimpin maupun pengikut semuanya dihukum mati. Bahkan yang mengetahui tapi tidak melapor juga dihukum sama. Jika putra mahkota melakukan pemberontakan, bukan hanya kaisar yang akan menghadapi malapetaka. Seluruh kerajaan akan menjadi kacau balau. Petunjuk kaisar sangat sederhana. Semuanya dilakukan sesuai hukum. Noah memahami makna yang dalam. Tidak ada bukti langsung yang mengarah ke pangeran. Jadi hanya orang yang memiliki bukti kuat yang akan diproses. Dengan demikian, dia segera menyelesaikan pemeriksaan. Menjatuhkan hukuman mati kepada semua yang terlibat. Dan sesuai dengan hukum, pemberontakan tidak perlu menunggu eksekusi massal, segera dilaksanakan. Kasus selesai dalam 2,5 hari. Tanpa meninggalkan masalah di kemudian hari. Kaisar sangat puas dengan hal ini. Tidak hanya mengakui secara langsung. Dia juga menambah 1000 pada Noah Fenglu. Hadiah ini juga mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Dia tidak melibatkan putra mahkota. Batasannya juga diatur dengan tepat. Namun saat dia mengira badai telah reda, kejutan kembali terjadi. Dia baru saja kembali ke Departemen Hukum. Langsung melihat semua penjaga terjatuh. Sementara para pembunuh belum pergi. Jelas ini adalah aksi penghilangan saksi. Noah mengeluarkan pedang sihir dan menghadapi musuh sendirian. Dalam beberapa gerakan, dia berhasil menaklukkan beberapa orang. Bahkan secara khusus mencegah lawan bunuh diri. Tapi tak disangka, ketika dia mengetahui bahwa sebelumnya rencana pemberontakan dan pengemis telah dibungkam, arah kejadian sudah tidak perlu dikatakan lagi. Jika perkara ini terbongkar, pangeran pasti tidak akan lolos dari serangan. Kerajaan pasti akan terlibat. Saat Noah merenung, kemudian, justru secara sukarela melukai dirinya sendiri. Mengumumkan kepada publik bahwa dia melarikan diri dari penjara dan mencoba membunuh partai. Dia melawan balik meskipun terluka. Menghabisi mereka semua. Menurut hukum, penyerang pangeran harus dieksekusi di tempat. Kasus ini pun selesai sepenuhnya. Kaisar tidak mungkin tidak tahu kebenarannya. Dia bertanya pada Noah seberapa kuat lawannya sebenarnya. Bisa membuatnya terluka. Noah berkata dengan makna ganda. Menjawab bahwa musuh yang kuat pun sulit menahan luka batin. Kata-kata ini juga mewakili hati dan menjaga muka sang kaisar. Bagaimanapun sejarah, banyak istri pertama tentara Ming terkenal. Namun karena perebutan tahta di masa tua meninggalkan noda. Dan jika putra mahkota dianggap memberontak, maka akan dimakan. Zaman kejayaan juga bisa menutupi para pejabat. Noah menyadari bahwa kaisar baru saja naik. Kemudian dia mengajukan saran lebih lanjut. Kini 3 pangeran menjadi menteri. Tak dapat dihindari menimbulkan spekulasi. Lebih baik mendirikan seorang perdana menteri. Pangeran menteri dijabat oleh putra mahkota. Ning Yi masih mengatur semua raja. Awalnya kaisar marah. Khawatir putra mahkota memanfaatkan kesempatan untuk berkuasa. Namun Noah sudah menyiapkan rencana. Cukup memberikan hak kepada pangeran dan pejabat untuk melaporkan langsung ke atas. Urusan penting bisa langsung disampaikan. Putra mahkota hanya memiliki kepemimpinan secara nama tanpa kekuasaan nyata. Dengan begitu,
Kecurigaan pengkhianatan dari luar bisa dihilangkan. Juga menyimpan hak keputusan akhir untuk kaisar. Jika di masa depan ingin menangani putra mahkota Yi, lebih tenang. Setelah mendengar, wajah kaisar berseri-seri. Semakin yakin bahwa pangeran ke-13 adalah orang yang paling memahami dia. Sebagai hadiah, dia secara tidak biasa mengizinkan Noah masuk ke perbendaharaan kerajaan. Memilih satu barang berharga untuk mengelola perhiasan, tetapi barang biasa saja. Noah kemudian memanfaatkan kemampuannya. Biarkan pedang iblis merasakan kekuatan air iblis. Mencari keberadaan yang paling cocok dengannya. Ternyata dia memilih dengan tepat satu benda, yang sebenarnya sudah diam-diam diperhatikan oleh kaisar. Dan memang awalnya akan diberikan kepadanya sebagai harta karun. Pria itu berbalik ke kekaisaran menjadi pangeran ke-13. Namun hambatan sebenarnya bukanlah statusnya sendiri, melainkan kemampuan yang sangat istimewa itu. Selama makhluk itu mengikuti keberadaannya, baik manusia maupun yang memiliki kesadaran diri sebagai penghinaan, semuanya bisa memberinya bonus atribut. Karena itulah, ketika kaisar mengizinkannya memilih sendiri hadiah berharga, dia langsung menyasar sebuah artefak yang berbeda dari yang lain. Hanya terlihat nyala api merah menyala, gelisah di dalam harta karun. Ternyata di dalamnya tinggal sebuah entitas yang memiliki kesadaran diri. Meskipun lawannya sangat liar, Noah tidak ragu sedikit pun. Pertama-tama, ia membangun formasi pertahanan dengan sihir air. Dan dalam detik berikutnya, langsung menekan dengan paksa. Api ditekan dan akhirnya ditangkap. Menjadi sebuah cincin yang jatuh ke telapak tangan. Sang raja sangat senang. Karena cincin sihir ini memang disiapkan untuknya. Namun yang benar-benar mengejutkan sang raja adalah Noah tanpa ragu langsung mengkonfirmasi identitas penindasnya. Dan berhasil menaklukkan. Untuk menguji kekuatan, sang raja memerintahkan untuk menyiapkan sasaran. Namun, Noah menolak dengan halus. Dia mengerti bahwa daripada merusak secara eksternal, lebih baik langsung menjadikan dirinya sebagai medan perang. Tiba-tiba, nyala api Lutia menyelimuti seluruh tubuhnya. Sementara itu, Leviathan segera mengeluarkan perlindungan airnya. Air dan api bertabrakan di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tanah di bawahnya terbakar menjadi lubang dalam. Namun, di bawah kaki Noah tidak terluka sedikit pun. Harus diketahui bahwa akhir Leviathan jauh di atas beberapa tingkat dari Lutia. Oleh karena itu, meskipun amukan api tidak bisa benar-benar melukai tuannya. Sang kaisar tua melihat ini, tak bisa menahan kekagumannya. Lutia akhirnya menemukan tempat yang sebenarnya. Namun kerusakan yang ditimbulkan oleh percobaan ini juga tidak sedikit. Lubang yang terbakar sangat dalam. Saat pekerja membersihkan, ada yang terjatuh dan terluka parah. Noah tidak mendorong. Justru langsung mengeluarkan satu kantong uang sebagai biaya medis. Karena itu, sikap pelayan jelas berubah. Mulai secara aktif membocorkan informasi kecil di istana. Seperti tentang Yang Mulia yang berusia 16 tahun. Sekarang sedang tertarik dengan pertarungan kumbang badak. Dan pangeran kecil yang berusia 3 tahun juga suka menonton pertarungan seperti ini. Mendengar ini, Noah tiba-tiba menyadari satu hal penting. Kalau menonton pertarungan serangga saja bisa membuat orang bersemangat dan terbuai. Kalau begitu, jika membiarkan senjata ajaib yang memiliki kesadaran diri saling bertarung. Dengan cepat, dia lalu membiarkan Rutaya melawan Leviathan. Awalnya, posisi Rutaya lebih rendah. Tentunya dia kalah beberapa kali berturut-turut. Tapi dia tetap tidak menyerah. Berkali-kali mencoba. Nuh awalnya hanya ingin mengamati pertarungan keduanya. Untuk mempelajari gaya bertarung para pemimpin sebelumnya. Tak disangka, hanya dengan menonton satu kali, levelnya meningkat. Ternyata duel dalam bentuk intimidasi ini bisa mensimulasikan efek pertempuran nyata. Tapi baru setelah benar-benar berlatih, saya menyadari bahwa peningkatan tidak tanpa batas. Dari level 1 ke level 2 hanya butuh 1 kali. Tapi untuk naik dari level 2 ke level 3 butuh 10 kali. Singkatnya, semakin ke depan, jumlah pertempuran yang dibutuhkan akan meningkat secara eksponensial. Jika hanya mengandalkan 2 artefak suci, efisiensinya pada akhirnya terbatas. Namun seiring Lutia terus diasah, dia kadang-kadang bisa mengalahkan Leviathan. Tambahan atribut hidup yang diberikan untuk Noah juga meningkat dari tingkat C ke tingkat B. Jelas sekali, selama mengumpulkan lebih banyak Baojun yang memiliki kesadaran diri dalam pertempuran silang, efisiensi peningkatan pasti akan meningkat pesat. Sementara di sisi lain, sang kaisar kembali mengajukan sebuah ujian. Putra sang kaisar bertindak sewenang-wenang di wilayahnya, mabuk dan membunuh orang. Ayahnya secara sukarela mengaku bersalah, bersedia membayar 30.000 emas sebagai denda. Namun hukum kekaisaran tidak mengenal konsep pembayaran utang. Kaisar mengusulkan jika sistem denda sukarela diinstitusikan. Apakah ini bisa meringankan tekanan pada kas negara? Bagaimanapun, menekan pemberontakan dan bencana sangat menguras keuangan. Jika ia dapat memahami kesulitan kaisar,
Namun tetap bersikeras tidak boleh membuka preseden ini. Jika diizinkan menukar uang untuk mengurangi hukuman, kelas kaya akan bebas dari hukuman. Sementara mereka yang benar-benar tidak mampu membayar, justru mendapatkan hukuman yang lebih berat. Jika dibiarkan terus-menerus, ini hanya akan menimbulkan korupsi. Kaisar tidak marah. Justru karena keberaniannya berbicara jujur, dia diangkat sebagai penasihat Perdana Menteri. Meskipun hanya posisi kehormatan. Tapi Noah menafsirkan secara luas. Mengusulkan untuk mendirikan gelar kehormatan murni. Selama menyumbang jumlah tertentu, dapat memperoleh gelar kesatria kehormatan. Tetapi harus dinyatakan tidak melibatkan kekuasaan guru. Dengan cara ini tidak mengganggu peradilan. Juga dapat menarik para pengusaha kaya untuk berlomba-lomba mendapatkan kehormatan. Kaisar segera memanggil pangeran untuk berdiskusi. Tetapi Noya memilih untuk berhenti di saat yang baik. Mengundurkan diri secara sukarela untuk menghindari bulan purnama. Tak lama kemudian, saudara kaisar keempat membawa kabar bahwa sarang monster sudah matang. Itu adalah arena ujian yang disiapkan khusus untuk pangeran. Untuk mendapatkan pengalaman tempur secara aman. Kotak di atas meja digunakan untuk meramal jumlah pasukan yang dibutuhkan saat ekspedisi pertama. Nuhai membukanya dan melihat. Hasilnya hanyalah angka 1. Dengan kata lain, dengan kekuatan dia saat ini, sendirian, melakukan serangan sendiri adalah cara paling efisien. Hasil ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Kaisar mendengar kabar ini, dia langsung mengeluarkan perintah untuk menunda tantangan. Bagaimanapun, ramalan yang begitu menakjubkan. Kalau tidak dibungkus sebagai pertunjukan politik. Sayang sekali. Setelah pengumuman selesai, utusan segera berbalik membawa barang. Karena dia adalah pelayan dari kakak keempat kaisar. Adat istiadat tidak boleh dilanggar. Karena penundaan cinta, Noah memutuskan untuk melanjutkan rencana lain. Yaitu, mengumpulkan lebih banyak lembaga sihir yang memiliki kesadaran diri. Dia membayar 10.000 koin sebagai uang muka. Berjanji untuk menerima semua, baik boneka terkutuk maupun cincin aneh. Selama ada penindasan, tidak akan menolak siapapun. Pengawal wanita tidak mengerti mengapa uang diberikan sebelum makanan terlihat. Namun di kalangan bangsawan, ini adalah cara untuk membangun hak prioritas pasokan. Namun, di perjalanan pulang, terjadi perubahan mendadak. Ada yang berebut membeli dan menjual. Dengan mengandalkan jabatan mereka, memaksa orang lain menyerahkan barang yang telah dipesan. Noah maju untuk bertanya dan menanyakan. Baru tahu bahwa orang tersebut adalah keluarga dari Pangeran Agung. Selain itu, mereka juga menjabat di Dewan Istana. Sikap orang tersebut angkuh. Bahkan sebaliknya, menyarankan Noah agar tidak ikut campur urusan orang lain. Menurut hukum kerajaan, pejabat kementerian dalam negeri sulit untuk dimintai pertanggungjawaban kecuali terlibat dalam pengkhianatan. Jika tidak, sulit untuk menuntut. Namun, Noah tidak menangani sesuai dengan jalur hukum, melainkan mengubah cara berpikir sebagai pelayan keluarga Tai Huang. Secara luas juga termasuk dalam pelayan kerajaan. Melihat pangeran ke-13 tetapi tidak segera memberi hormat. Itu sendiri sudah merupakan langkah besar. Yang dilaksanakan bukanlah hukum kekaisaran, melainkan penjumlahan. Kemudian dia memerintahkan penangkapan di depan umum, dan memberikan hukuman maksimum. Warga sekitar sudah lama menderita akibat orang ini dan berkumpul untuk menyaksikan. Namun pihak lawan tetap tidak tahu diri. Mengancam Noah tanpa memberi jalan keluar. Akhirnya dia dipukuli hingga mati. Setelah itu, dia secara sukarela mengenakan penutup mulut sendiri. Menuju kediaman kakak kaisar untuk meminta maaf di ibu kota. Tidak meninggalkan satupun alasan. Kakak kaisar tampak lembut. Pertama-tama menyatakan tidak akan meninggalkan orang ini. Kemudian berkata bahwa ia sudah mengusirnya dari kediaman. Tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan berterima kasih kepada Nuo. Karena telah membersihkan pintu masuknya. Shelley tidak mengerti mengapa harus meminta maaf. Tetapi Noah tahu dengan jelas. Saudara raja sebenarnya sudah lama melepaskan diri. Jika dia tidak secara aktif datang untuk mengakui kesalahan, pihak lain pasti akan memanfaatkan situasi ini. Sekarang dia yang merendahkan diri, jika saudara raja mengejar. Itu akan memberikan wajah baik bagi bangsawan. Saudara dengan senang hati menerima permintaan maaf. Ini sudah selesai di kalangan bangsawan. Kalau nanti mereka mengungkit-ungkit lagi, malah akan jadi bahan tertawaan. Tapi urusan ini belum selesai. Keesokan harinya, di dalam istana terbangun. Bahkan mengirim orang secara sukarela menyatakan ingin mengikuti Noah. Tapi layar tidak menampilkan jiaceng-jiaceng. Jelas ini adalah bentuk balas dendam yang lain. Membalas baik secara lahiriah, tapi sebenarnya menyembunyikan bom waktu. Namun saat itu, Noah tampak sangat terjebak. Tidak. Tokoh utama selalu memilih barang-barang yang memiliki aura jahat. Karena barang-barang peninggalan ini memiliki kesadaran sendiri. Begitu berhasil ditaklukkan, tidak hanya bisa seperti pengikut, tetapi juga memberikan tambahan atribut kepadanya. Selain itu, kekuatannya seringkali jauh melampaui orang biasa. Peningkatan yang dihasilkan tentu jauh lebih signifikan. Perlu diketahui, bakatnya memang langsung terkait dengan jumlah pengikut.
Semakin banyak pengikut, semakin kuat kemampuannya secara pribadi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan orang biasa, makhluk yang memiliki kecerdasan dan kekuatan sekaligus memiliki nilai yang jauh lebih tinggi baginya. Di dalam barang antik ini, seorang pedagang diperintahkan untuk membawa koleksi khusus. Itu adalah sebuah lukisan tentang seorang gadis. Nomor 88 poin. Saat tokoh utama mendekat, dia langsung merasakan aura kutukan yang kuat, yang mengalir di udara. Untuk memastikan keaslian dan keaslian, dia sengaja membandingkannya dengan barang uji dari periode yang sama. Baru menyadari bahwa lukisan ini bukan hanya asli, tetapi tampaknya juga bisa tumbuh. Dalam lukisan itu terpancar gelombang aneh yang samar. Setelah memahami hal ini, dia tidak ragu. Langsung mengayunkan serangan putri dengan kekuatan Leviathan. Segel pada gulungan itu langsung robek. Dan pada detik berikutnya, gadis dalam lukisan perlahan terbangun. Ternyata dia dibunuh dengan kejam oleh pelukisnya sejak kecil. Darahnya dicampurkan ke dalam cat. Jiwanya selamanya terkurung. Dalam lukisan menjadi benda terkutuk yang dinikmati orang. Hingga sang tokoh utama memutuskan segel, membebaskannya dari siklus tanpa akhir. Barulah dia akhirnya mendapatkan kebebasan kembali. Gadis itu menyebut dirinya Fua. Ada juga yang menyebutnya Bafaba. Dia secara langsung bersumpah setia. Hanya ingin membalas budi ini. Seiring dengan penyerahannya, kemampuan tanah dari tokoh utama langsung meningkat satu tingkat. Meskipun jauh dari kemampuan Leviathan wanita, peningkatan besar yang dibawa Lupia. Tetapi kemampuan khusus Fuawa sangat bernilai strategis. Dia tidak hanya bisa berubah menjadi wajah siapapun, tetapi juga bagian tubuhnya. Dapat beralih antara nyata dan tidak nyata. Jika perlu, dia juga bisa berwujud untuk bertempur. Singkatnya, dia mungkin bukan yang terkuat, tapi bisa jadi istri yang paling penting. Dan justru berkat kemampuan ini, tokoh utama dengan cepat membuktikan dugaan lainnya. Sebelumnya, ada seorang pria yang datang untuk bergabung, mengaku ingin setia. Namun, setelah tokoh utama setuju untuk menerimanya, atributnya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Harus diketahui bahwa bakatnya tidak pernah salah. Selama setia dengan tulus, kekuatan pasti akan meningkat. Kemudian dia menyelidiki secara diam-diam. Barulah dia menemukan, orang ini ternyata orang tua mereka adalah budak dari putra mahkota pertama. Jelas mereka dikirim sebagai mata-mata yang menjadi pengkhianat. Tokoh utama tidak mengungkapkan hal ini di tempat kejadian, melainkan memasang pancing panjang untuk menangkap ikan besar. Sementara itu, pelayan yang masuk istana atas rekomendasinya 6 tahun lalu, Aida juga mengirim kabar. Setelah bertahun-tahun berusaha, Aida akhirnya mendapatkan kasih sayang kaisar. Naik pangkat dari dayang menjadi selir biasa. Ketua kamar dagang datang sendiri untuk memberi kabar gembira dan mengirimkan hadiah terima kasih. Namun sang pria utama sangat menyadari bahwa di dalam istana belakang sangat ketat hierarkinya. Di atas permaisuri Shu masih ada selir. Permaisuri bahkan satu-satunya permaisuri. Permaisuri hampir tidak mungkin diganti. Permaisuri sudah merupakan batas tertinggi. Ibunya adalah MPNGZ Gui, yang dipromosikan menjadi permaisuri di saat dia diangkat menjadi Raja Xian. Namun meskipun begitu, persaingan di dalam istana tetap bergolak. Hanya mengandalkan kasih sayang dari raja tidak cukup untuk mempertahankan posisi tinggi. Tanpa dukungan politik, akan sangat sulit untuk melangkah maju. Oleh karena itu, tokoh utama memutuskan untuk memberikan dukungan finansial kepada Aida. Sementara itu, dia juga mengirimkan uang tunai sebesar 10.000 kepada ibunya, serta menulis surat yang menyatakan bahwa Aida adalah orangnya. Semoga ibu mendapatkan lebih banyak perlindungan di istana. Meskipun tindakan ini sama dengan menarik ibu ke dalam pusaran persaingan putra mahkota. Namun di antara keluarga kerajaan, ikatan darah bukanlah satu-satunya hubungan. Kepentingan adalah hubungan yang paling kuat. Jika Aida naik pangkat, dia bisa menjadi sekutu ibu. Intrik di dalam istana bahkan lebih berbahaya daripada di luar istana. Misalnya, ada yang diam-diam mengganti parfum Aida, hanya untuk membuat kaisar merasa jijik. Jika tidak ada yang melindunginya, dia sulit bertahan hidup. Pada saat itulah, pembantu mengingatkan sesuatu. Ibunya bertanggung jawab atas penjagaan pintu belakang kediaman kerajaan. Akhir-akhir ini sering terlihat sosok mencurigakan berkeliaran di pintu belakang. Sosok itu tampaknya berasal dari dalam istana. Sang tokoh utama langsung waspada. Bagaimanapun juga, pria yang berpihak itu mungkin sudah mulai bergerak. Namun, pada malam itu, kejadian memang meledak. Pihak lawan menyusup ke pintu belakang berusaha membungkam. Namun tidak disangka, sosok yang disebut ibu itu sebenarnya adalah boneka yang disamarkan oleh Fuawa. Pihak lawan baru saja bergerak. Fuawa sudah memantau mereka. Kemudian pria itu kembali untuk melaporkan kepada pangeran pertama. Namun dia tidak menyangka bahwa dirinya juga akan dibungkam. Ternyata, dia hanyalah seorang istri yang bisa dibuang kapan saja. Tokoh utama awalnya berniat untuk menyelidiki dan menemukan bukti yang kuat. Namun rencana tidak dapat mengimbangi perubahan. Karena putra mahkota pertama memilih untuk membersihkan istana. Itu berarti ada rahasia yang lebih dalam di baliknya.
Maka sang pria memerintahkan Fuawa untuk menyelamatkan orang itu. Keesokan harinya, setelah orang itu sadar, wajahnya penuh kekecewaan. Tak menyangka telah mengabdi untuk tuannya. Namun akhirnya berakhir seperti ini. Dia sangat menyesal. Bertanya-tanya jika sejak awal mengikuti sang pria. Apakah akan ada akhir yang berbeda? Pria utama dengan tenang menjawab bahwa sekarang juga belum terlambat. Hanya saja hukuman bagi pengkhianat tidaklah ringan. Pihak lawan langsung bersumpah setia. Dan pada panel, Windplay dan Windemon, atributnya naik secara bersamaan. Membuktikan bahwa kali ini benar-benar menyerah dengan tulus. Pria utama tidak buru-buru menanyakan informasi. Melainkan terlebih dahulu mengatur identitas baru untuknya. Menempatkannya di wilayah kekuasaan. Menunggu sampai situasi reda baru diambil kembali. Tapi pihak lain terburu-buru ingin berprestasi. Langsung membocorkan berita hari ini. Putra mahkota yang pertama merencanakan untuk meracuni kaisar dan putra mahkota. Zat beracun yang disebut adalah anggur Phoenix yang dipersembahkan tahun ini. Juga dikenal sebagai anggur Bonikus. Anggur ini diproduksi di wilayah putra mahkota pertama. Konsumsi jangka panjang memiliki efek tonik dan meningkatkan stamina. Oleh karena itu, hanya kaisar dan putra mahkota yang dapat menikmatinya. Diminum sendiri tidak ada yang aneh. Namun jika dikonsumsi bersamaan dengan cakar naga saat upacara pemujaan leluhur, akan berubah menjadi racun yang sangat berbahaya. Keduanya sudah mengonsumsinya hampir 1 tahun. Pada saat itu, Xuang dan Ming juga hanya akan dianggap sebagai kecelakaan. Putra mahkota pertama hampir tanpa celah dalam pewarisan tahta. Untuk memastikan kebenaran, pria utama bahkan rela mati untuk dijadikan eksperimen. Pihak lawan langsung meninggal karena racun di tempat. Setelah dipastikan benar, dia segera menyerang kantor. Memohon kaisar untuk berhenti minum alkohol. Tiba-tiba mendengar rencana jahat seperti ini. Kaisar malah tetap tenang. Hanya memuji pria utama karena telah melakukan dengan baik. Selanjutnya, tindakannya cepat dan tegas. Malam itu, pasukan maju untuk menyelidiki kediaman putra mahkota pertama. Memang ditemukan bukti kuat dan menempatkannya dalam tahanan rumah. Konspirasi secara tampak dengan mudah dihancurkan. Namun pria utama merasa ada sesuatu yang tidak beres secara samar. Kaisar memiliki telinga dan mata di mana-mana. Apakah benar-benar tidak tahu apa-apa? Seperti yang diduga, Kaisar mengungkapkan secara pribadi. Ia tidak pernah benar-benar meminum anggur itu. Telah berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun. Ia sudah memperkirakan ada yang tidak sabar. Hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Lihat dengan jelas siapa orang yang benar-benar pantas dipercaya. Dan jelas pria utama telah melewati ujian. Maka Kaisar membuat keputusan yang lebih mengejutkan. Menunjuk pria utama untuk memimpin urusan militer. Menanam bahkan mengangkatnya sebagai komandan tentara pertama. Seandainya istana terjadi kerusuhan, dia harus memimpin pasukan untuk menumpas pemberontak. Dan bertanggung jawab memilih pengganti yang cocok. Artinya, sebagai pangeran urutan ke-13, dia adalah calon potensial sekaligus juri. Perintah ini memiliki makna yang dalam. Tahta selalu menjadi milik yang kuat dan berkuasa. Ketika sang pangeran keluar dari balai besar, dia hanya merasa situasinya lebih rumit daripada yang dibayangkan. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota belum berakhir. Dan badai yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Kali ini, tokoh utama benar-benar berbuat besar. Karena keberhasilannya menyelamatkan pengadilan dalam kerusuhan di istana. Dia segera dipanggil oleh Kaisar. Ternyata tidak lama sebelumnya, Pangeran Sulung merencanakan rahasia. Bukti bahwa tentara dunia berencana memberontak telah sepenuhnya ditemukan. Dan ini adalah petunjuk utama dari kejadian tersebut. Ini adalah perlindungan rahasia dari tokoh utama pria. Menurut hukum kekaisaran, hukuman atas pengkhianatan hanya satu, yaitu dipenggal dan dihukum mati. Namun saat rapat istana membahas cara menangani, tokoh utama pria justru mengemukakan sebuah pendapat yang cukup halus. Dia tidak secara langsung meminta hukuman mati untuk pangeran mahkota. Juga tidak membela pihak lain. Melainkan mendefinisikan hal ini sebagai percobaan kudeta yang gagal. Dengan demikian, tuduhan tetap berlaku. Hukuman potong tubuh pun tidak dapat dibatalkan. Namun bisa diubah menjadi hukuman ditangguhkan. Ini tampaknya hanya perubahan detail. Namun sebenarnya memiliki makna yang besar. Karena selama hukuman ditangguhkan, kekuasaan berada di tangan kaisar. Asalkan kaisar bersedia, hukuman bisa ditunda tanpa batas waktu. Sama saja dengan mengubah hukuman mati yang seharusnya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dengan begitu, hukum kekaisaran tetap terjaga. Dan juga menghindari tragedi etis di mana ayah membunuh anaknya sendiri. Oleh karena itu, Kaisar, dengan mudah terlihat bahwa tokoh utama sedang membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia merasa cukup puas di dalam hati. Namun, sang pangeran sama sekali tidak berpikir demikian. Baginya, pengkhianatan adalah pengkhianatan. Karena bukti sudah jelas, maka harus segera dihukum mati. Jadi, dia langsung menyatakan bahwa tidak perlu repot-repot. Kaisar tidak membantah. Hanya dengan tenang menyerahkan semua eksekusi kepada sang pangeran. Biarkan dia menangani sendiri. Hasilnya, sang pangeran benar-benar tanpa ragu melaksanakan hukuman mati.
Sang pangeran besar segera dieksekusi. Setelah semuanya selesai, penilaian kaisar terhadap tokoh utama justru semakin tinggi. Karena dalam seluruh peristiwa ini, hanya tokoh utama yang mempertimbangkan hukum, juga mempertimbangkan hubungan ayah dan anak. Rasa proporsional ini adalah kualitas yang paling dihargai oleh raja. Kemudian tiba saatnya untuk memberikan penghargaan. Raja bahkan awalnya berencana untuk memberikan wilayah sang pangeran langsung kepada tokoh utama sebagai penghargaan. Namun tokoh utama langsung menolak. Alasannya sangat sederhana. Peristiwa ini, pada dasarnya adalah saling tuduh di antara para pangeran. Jika karena itu mereka mendapatkan gelar kaisar, di masa depan, pangeran lain pasti akan meniru saling merencanakan satu sama lain. Saling menjebak. Di dalam istana, kemungkinan besar akan terjebak dalam pertarungan yang tak berujung. Setelah mendengar, kaisar juga menyadari bahaya tersembunyi di dalamnya. Dia mengizinkan persaingan antar pangeran. Tapi dia sama sekali tidak akan membiarkan mereka saling membunuh. Maka dari itu, kaisar memberi penghargaan kepada tokoh utama dengan cara yang berbeda, yaitu pernikahan kedua. Tokoh utama sudah mencapai usia yang tepat untuk menikah. Dan calon permaisurinya kali ini dipilih dari keluarga yang sangat berpengaruh. Dia adalah cucu langsung dari Pangeran Lei. Pangeran Lei adalah paman dari kaisar. Ketika kaisar baru saja naik tahta, usianya masih muda. Seluruh kekaisaran sedang dalam keadaan tidak stabil. Saat itulah Pangeran Lei muncul sebagai wali, menggunakan cara yang keras untuk menekan semua kekuatan yang menentang, membantu kaisar mengukuhkan posisinya. Setelah kaisar dewasa, ia dengan cepat mengembalikan kekuasaan, kembali ke wilayahnya dan hidup menyendiri. Oleh karena itu, di dalam kerajaan, memiliki posisi yang sangat istimewa. Jika pria utama menikahi cucunya, berarti dia langsung mendapatkan kekuatan yang sangat berat. Jadi, pernikahan ini bukan hanya hadiah, tetapi juga ujian dari kaisar. Bahkan sang kaisar secara langsung menyatakan, semoga sang pria utama setelah menikah dapat segera melahirkan cucu untuk kerajaan, untuk meneruskan garis keturunan kerajaan. Menghadapi pengaturan seperti ini, sang pria utama justru tampak sangat tenang. Dia tidak menanyakan rupa tunangannya, dan juga tidak bertanya namanya. Seolah segala hal ini hanyalah hal yang biasa saja. Perdana Menteri tidak bisa menahan kekagumannya saat melihat pemandangan ini. Ketenangannya sendiri sudah merupakan bentuk kedewasaan yang sangat mengerikan. Setelah semuanya selesai, hidup tokoh utama juga sementara kembali tenang. Dia pertama-tama mengirimkan bonus besar kepada Koizumi. Bagaimanapun, dalam kejadian sebelumnya, pihak lain juga menyelamatkan nyawa ayahnya. Sementara itu, pelayan perempuan, Zai, akhirnya tidak perlu lagi khawatir tentang ibunya yang menjadi incaran orang. Tapi suatu hari, saat tokoh utama pergi jalan-jalan, dia menemukan jalanan dipenuhi orang-orang yang berkumpul untuk menonton. Hanya terlihat seorang gadis sedang mengatur panggung pertandingan. Dia secara terbuka menyatakan bahwa selama ada orang yang bisa mengalahkannya, dia bersedia mengikuti takdir apapun dari Sang Maha Esa. Jika tantangannya gagal, maka harus membayar biaya pendaftaran 3 kain emas. Terdengar agak gila, tapi gadis itu jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya. Benar saja, tantangan pertama baru naik ke panggung tak lama, langsung dikalahkan dengan mudah. Selanjutnya yang kedua, para penantang ketiga juga kalah satu persatu. Dalam waktu singkat, dia sudah mengalahkan belasan lawan secara berturut-turut. Kerumunan penonton semakin banyak, namun tak ada yang bisa benar-benar mengalahkannya. Tepat pada saat itu, seorang pemuda berambut pirang tiba-tiba muncul. Yang aneh adalah, ketika dia baru muncul, gadis itu tampak terkejut sejenak. Justru keraguan sesaat itu memberi lawan kesempatan untuk memukulnya dan menjatuhkannya. Kejadiannya terlalu cepat. Orang-orang yang menonton bahkan belum sempat bereaksi. Orang berambut pirang segera bersiap membawa gadis yang pingsan itu pergi. Namun, tokoh utama langsung tampil ke depan, menyatakan bahwa kemenangan ini sama sekali tidak sah. Ternyata, rambut kuning bukanlah yang mengalahkan gadis secara langsung, melainkan membiarkan rekan-rekannya bersembunyi di kerumunan dan melakukan serangan mendadak dengan tiupan. Pedangnya juga dilengkapi dengan obat mati rasa. Rambut kuning tentu saja tidak mau mengaku. Namun, tokoh utama hanya mengeluarkan tekanan kecil yang tepat sasaran. Rekan yang bersembunyi di kerumunan langsung berlutut di tempat. Tetesan semprotan di tangan juga jatuh. Bukti langsung terpampang di depan semua orang. Huang Mao yang marah dan malu, justru ingin menyerang tokoh utama. Tapi kekuatan tokoh utama sangat hebat. Hanya dengan 2 serangan pedang, lawan mengeluarkan darah segar, jatuh pingsan di tanah dan tidak berani bergerak lagi. Menunggu gadis itu bangun kembali, tokoh utama bertanya mengapa dia harus mengadakan arena seperti ini. Ternyata dia datang untuk mengikuti seleksi ksatria ibu kota. Dengan kemampuannya, seharusnya dia lolos dengan mudah. Tapi sayangnya, penguji kali ini adalah seorang pangeran. Dia tertarik pada kecantikannya dan mencoba melakukan pelecehan. Setelah gadis itu menolak, dia langsung dieliminasi. Dia tidak punya uang untuk pulang ke kampung halaman. Hanya bisa mengumpulkan biaya perjalanan dengan mengadakan pertarungan di panggung. Pria utama mendengar ini.
Mungkin sudah menebak siapa kakak kerajaan itu. Lalu tidak melanjutkan bertanya, melainkan memberinya sejumlah uang, agar dia bisa bertahan di ibu kota sampai pemilihan berikutnya. Tapi saat semuanya tampak selesai, si rambut kuning sebelumnya kembali dengan sekelompok orang untuk membalas dendam. Cincin roti tua langsung bersinar terang. Pertempuran semakin sengit. Pemain utama juga tidak lagi ragu. Langsung mengenakan tinju harimau dan menyerbu kerumunan. Seperti harimau masuk kawanan domba. Satu pukulan satu orang terlempar ke belakang. Ada yang mencoba menyergap lagi dengan panah berembus. Tapi malah dibalas dan menanggung akibatnya. Akhirnya, si rambut kuning juga dijatuhkan ke tanah dengan satu serangan. Saat itu, gadis itu tiba-tiba mengenali. Salah satu ksatria ternyata adalah bawahannya Pangeran Singa. Orang itu jelas juga mengenali identitas sang protagonis. Dia langsung ketakutan dan berlutut memohon ampun. Bagaimanapun, orang yang ada di depannya ini adalah pangeran ketiga yang namanya sedang naik daun. Mengingat bahwa pihak lawan meskipun terlibat di dalamnya, tapi sebenarnya tidak benar-benar bertindak. Pria utama juga malas menyelidiki lebih jauh, lalu membiarkannya pergi. Tapi saat semua orang mengira semuanya sudah selesai, seorang pria tua berambut pirang tiba-tiba muncul di samping. Dia memegang kendi anggur emas. Penampilannya terlihat bebas dan tidak peduli. Pria utama langsung mengenalinya. Pemilik kendi-kendi anggur adalah Pangeran Lei. Ternyata dia datang untuk secara langsung menilai calon menantunya di masa depan. Meskipun urusan pernikahan telah diputuskan oleh kaisar, namun menyangkut kebahagiaan seumur hidup cucunya, dia harus memastikan sendiri secara langsung. Jika calon pria tidak memenuhi syarat, meski kaisar yang mengatur pernikahan, dia juga tidak akan setuju. Begitu kata-katanya selesai, sebuah tekanan mengerikan langsung turun. Tokoh utama tentu tidak takut dengan tekanan ini. Namun saat hendak membalas tekanan itu, dia tiba-tiba menahan kekuatannya. Karena lawannya adalah Paman Huang, juga kakek dari tunangannya di masa depan. Membuat orang tua malu di depan umum jelas tidak pantas. Jadi tokoh utama sengaja mengontrol kekuatannya, membuat kedua belah pihak tetap dalam situasi imbang tanpa kalah atau menang. Betapa tua dan berpengalamannya Pangeran Lei. Sekilas dia langsung tahu bahwa tokoh utama sedang menunggu. Dan karena itu, dia malah lebih puas dengan orang yang memiliki kekuatan, dan juga tahu batasan. Baru layak untuk cucunya sendiri. Lalu dia langsung menyetujui pernikahan ini, dan memberikan sebuah cincin yang memiliki kesadaran, sebagai tanda pertunangan, kepada tokoh utama pria. Detik berikutnya, kesadaran tokoh utama pria itu ditarik ke sebuah padang rumput. Sebuah binatang sapi emas raksasa mendekatinya dengan penuh. Inilah penjaga hutan Limbimon dalam cincin itu. Tapi patah hati seperti ini bagi sang protagonis sudah sangat biasa baginya. Dia mengayunkan pedang sihirnya dan membelah tiga sekaligus. Hanya dengan satu tebasan, ia menghancurkan Taurus. Kekuatan atribut cahaya pun mendapatkan peningkatan baru. Yang lebih mengejutkan Raja Lei King adalah saat sang protagonis meraih dan menyentuh kendi minumnya, guci itu tiba-tiba berubah menjadi emas. Bahkan kekuatan pengetahuan yang dia teliti selama puluhan tahun tidak dapat sepenuhnya dikuasai. Juga dalam sekejap dikuasai sepenuhnya oleh sang tokoh utama. Melihat pemandangan ini, Raja Lei King tidak bisa menahan tawa. Karena dia sudah yakin, pemuda ini, di masa depan, pasti akan menjadi keberadaan paling menakutkan di kekaisaran. Oh. Tapi, jadi patung.